Oke, saya rasa sudah jam 2, kita akan segera mulai aja Ibu, Bapak ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Amin. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum kita memulai sesi webinar kita pada sore hari ini, izinkan saya memperkenalkan beberapa narasumber kita hari ini dan juga para panelis yang sudah hadir di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Pertama adalah ada Ibu Umi Hani SHM. Terima Beliau adalah, kasih. selamat datang Ibu. Terima kasih. Beliau adalah Ketua DPD Ahli Provinsi Jateng, juga sekaligus sebagai Ketua Asosiasi Moderator Hubungan Internasional. Kemudian yang kedua juga sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Thomas SHMH. Beliau sebagai Ketua Lembaga Bantuan Hukum Forsik. Selamat siang Pak Thomas. Selamat siang Pak Harul, apa kabar? Baik, apa kabar Pak Thomas? Alhamdulillah baik. Baik, kemudian yang panelis kedua kita juga hadir siang hari ini ada yang saya hormati Bapak Khalid Mustafa. Beliau selaku Direktur Utama dari firma KMN Partners. Selamat siang Pak Khalid. Oke, sepertinya sedang lagi di mute. Dan yang saya hormati rekan-rekan semua yang hadir pada sesi webinar pada hari ini dengan topik pada sore hari ini adalah kebijakan pengupahan pasca Undang-Undang Cipta Kerja ya. Jadi sebelum saya serahkan ke narasumber kita pada siang hari ini, sedikit gambaran bahwa sebenarnya pasca disahkannya Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, banyak itu kan Bu yang beredar informasi bahwa Omnibus Law Cipta Kerja ini akan menekan upah buruh begitu ya. Apakah benar demikian gitu ya? Kemudian juga pemerintah mengubah sejumlah ketentuan terkait pengupahan dalam Undang-Undang Omnibus Law itu sendiri yang telah disahkan oleh DPR tentunya. Kemudian bagaimana pengaturan upah menurut Omnibus Law Cipta Kerja tersebut? Apa yang membedakan pengaturan upah buruh dalam Omnibus Law Cipta Kerja dengan yang sebelumnya pada Undang-Undang 13 tahun 2003. Ditambah kemarin misalnya Presiden Joko Widodo juga telah menetapkan rumus perhitungan upah buruh baru dalam peraturan PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan ya Bu ya, yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Nah, baik, untuk lebih jelasnya semua nanti akan dipapar habis, akan dikupas tuntas oleh narasumber kita pada siang hari ini. Untuk itu waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Umi untuk memaparkan. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat pagi semuanya. Sudah ada hadir 471 kawan-kawan. Ya. Hari ini alhamdulillah kami diberikan kesempatan ini oleh teman-teman dari KMN Partner. Terima kasih. Suatu kebanggaan kami bergabung ya. Semoga hari ini adalah awal yang baik untuk kita semuanya. Saling bersama-sama mencermati lah, belajar bersama. Karena kebetulan aturannya juga baru keluar kan kemarin beberapa waktu yang lalu, sehingga ayo monggo kita sama-sama untuk membaca, untuk mencermati, karena apapun kadang namanya peraturan itu ada kekurangan, itu pasti ada lebihnya juga, insya Allah begitu. Kita akan nanti coba, karena memang aturan-aturan ini bila mana memang masih banyak hal yang perlu diperbaiki, tidak ada salahnya dong kalau ini di forum, ini forumnya taruhlah kita menyebut ini forum webinar, kalau kita bisa menyampaikan informasi yang lebih baik, kenapa tidak begitu. Mohon izin untuk saya share ininya paparannya, ya. Silakan Ibu. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya, izin kami menyampaikan bahwa tentunya sebenarnya sudah tahu sih kenapa muncul Undang-Undang Cipta Kerja begitu. Undang-undang ini sebagaimana harapan pemerintah sebenarnya dikeluarkan untuk mengatasi kondisi yang sedang muncul seperti itu, karena ada pelambatan ekonomi secara global, apalagi ada pandemi juga,
perubahan-perubahan teknologi yang muncul, kadang eranya sudah mulai era digital kan, sehingga dan yang utama lagi karena pengangguran di kita banyak. Kalau kita boleh lihat nanti mungkin ada di paparannya bahwa pengangguran yang perlu untuk segera diatasi itu banyak sekali begitu. Nah, apalagi sampai saat ini kalau dulu waktu ketika zaman Bapak SBY itu kan sempat disampaikan bahwa nanti pertumbuhan ekonomi kita insya Allah bisa mencapai 8%. Tapi kita kayaknya belum mampu kan. Sampai sekarang belum mampu. Kemarin sudah mencapai 5%, tapi dengan adanya pandemi kayaknya turun serut itu rendah sekali ya. 2% seperti itu. Nah, itu kondisi-kondisi yang mengharuskan pemerintah memang mencoba ayo udah mungkin nggak kita pengangguran yang ada untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita coba dikeluarkan undang-undang yang baru. Tujuannya apa? Supaya iklim investasi itu benar-benar hadir di hadapan kita dan mengurangi pengangguran yang muncul begitu. Kemudian hal lagi kenapa sih sampai dilakukan Omnibus Law? Mungkin beritanya semuanya teman-teman sudah dengar lah, sudah tahu semuanya bahwa ada tumpang tindih meregulasi, kemudian investor yang mungkin sudah masuk tiba-tiba keluar, tingkat pengangguran yang tinggi, UMKM yang sangat besar yang ketika kita krisis tahun 98 dulu justru itu yang menjadi sokok guru perekonomian juga perlu diantisipasi. Nah, hal-hal yang demikian itu makanya pemerintah akhirnya mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 mengenai Cipta Kerja itu. Nah, undang-undang ini aturan yang pelaksana yang muncul itu ada sebanyak 46 peraturan pemerintah. Nah, khusus mengenai ketenagakerjaan yang sudah muncul ini Bapak Ibu ada 4. Satu, peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2021 mengenai tenaga kerja asing. Kemudian peraturan pemerintah nomor 35 mengenai perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja, waktu istirahat, dan PHK. Yang mungkin kayaknya udah dibahas di sebelumnya ya, Mas Anam ya. Betul Ibu. Jadi nanti kita kalau kemarin udah ada yang hadir, kemudian saya tiba-tiba ada yang kurang, mungkin malah bisa ditambahkan, ya. Kemudian peraturan pemerintah yang nanti coba kita share bareng, kita baca bareng, kita cermati bareng, nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan, dan masih ada lagi peraturan pemerintah nomor 37 tentang jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, hari ini kita mencoba, kita buka kebijakan pemerintah mengenai PP nomor 36 ini. Oh ya, saya izin untuk koreksi tadi Mas Anam, saya bukan Asosiasi Mediator Internasional loh. Oh sorry, mohon maaf Ibu, salah sebut tadi Bu ya. Iya, HI orang taunya nasional maksudnya. Iya, kalau HI itu sih taunya internasional gitu loh. Ya. AMHI itu Asosiasi Mediator Hubungan Industrial. Kemudian memang kebetulan di Jawa Tengah kami sebagai ketuanya, kemudian di kementerian, di departemen organisasi, sehingga klub lah kemarin bisa ketemu Mas Anam ya. Baik Ibu. Ibu mohon izin untuk materinya boleh di full screen ya Bu. Nah, biar kelihatan. Nah, baik. Nah, Bapak Ibu, kawan-kawan, bagus nggak kelihatannya? Bagus Ibu. Ada tertutup apa hitam Bu ya? Tertutup. Oh, ini kalau tertutup berarti ini saya sebentar. Oke? Tertutup screen dari saya biasanya. Oke, lihat udah bagus? Oke. Ya, sudah bisa Ibu. Terlihat Ibu. Ya, sudah. Oke. Baik. Bapak Ibu semuanya, kawan-kawan yang kami banggakan, kami akan sajikan aturan-aturan yang diubah dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Selama ini kita semuanya mendengar kalau ketika masih berlaku Undang-Undang 13 Tahun 2003 itu upah minimum, karena kita akan bahasanya langsung ke upah minimum terlebih dahulu. Upah minimum itu terdiri selain upah minimum wilayah, yakni upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten kota, ada lagi yang namanya upah minimum sektoral kan? Betul.
Nah, upah minimum sektoral. Nah, sedangkan di undang-undang ini sudah tidak ada upah minimum sektoral. Ya, nanti bahasanya di belakang. Ini awalan saja lah. Ya, ada upah minimum provinsi dan hanya upah minimum kabupaten kota saja. Dan ini pun syarat wajibnya kewenangannya hanya upah minimum provinsi. Kalau di ketentuan sebelumnya, pemerintah dapat menetapkan upah minimum provinsi atau dan ya dapat menetapkan upah minimum kabupaten kota, sehingga contoh ada beberapa provinsi selain upah minimum provinsi juga di semua kabupaten kotanya ditetapkan upah minimum kabupaten kota. Sekalipun aturannya masih sama, ketika upah minimum provinsi itu ditetapkan nilainya tidak boleh upah minimum UMK ditetapkan nilainya tidak boleh lebih rendah dari upah minimum provinsi karena acuannya baseline-nya upah minimum provinsi. Nah, kemudian mengenai penetapannya upah minimum, ini yang membedakan dengan ketentuan yang lama. Ya, kalau di Undang-Undang Nomor 11 ini untuk penetapan upah minimum dasarnya besaran makro pertumbuhan ekonomi atau formulanya tadi Mas Anam atau baik. Atau ya pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Kalau PP 78 kemarin pakai dosen upah minimum, pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Kalau Undang-Undang 13 ya yang asih yang murni ibaratnya itu KHL, pertumbuhan ekonomi dan produktivitas. Gitu. Oke. Nah, kalau ini hanya atau cuman atonya nanti juga akan dipilih mana yang paling tinggi persentasenya. Kalau tinggi pertumbuhan ekonomi yang diambil pertumbuhan ekonomi, kalau tinggi inflasi yang diambil inflasi. Kemudian di aturan ini ada pengaturan mengenai upah untuk usaha mikro kecil. Selama ini kan enggak. Ketika gubernur menetapkan upah minimum itu berlaku untuk semua usaha. Ibaratnya kalau Mas Anam nih, ini kan ada firma, ada satu karyawan, satu aja gitu, itu sudah berlaku ketentuan upah minimum. Dan untuk karyawan dengan masa kerja di bawah 1 tahun loh ya, bawah 1 tahun. Nah, tapi untuk pengaturan ini karena tadi sudah kami sampaikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu merupakan langkah strategis untuk menciptakan lapangan kerja sehingga usaha mikro kecil dipacu, semuanya dipacu untuk bisa berkompetisi. Nah, kalau mohon maaf, mohon dipotong sebentar. Screen-nya masih ada yang tertutup Bu di dua sisi, di bawah dan di kanan. Iya, mohon maaf. Nah, itu tertutup sama yang di bawah. Sama yang di samping, mohon maaf. Samping kiri ya? Samping, ya itu betul, samping kanan itu. Ini ya? Iya, betul itu. Udah hilang? Nah, udah hilang. Yang di bawah lagi, Bu. Dikit lagi, yang di bawah. Udah saya hilangkan, masih muncul? Masih muncul, Ibu. Oke, sebentar. Masih? Masih. Sebentar. Udah hilang berapa saya? Oh gitu ya, nggak apa-apa kali ya, sedikit tertutup sebentar, tapi it's okay Bu. Nanti bisa kami sampaikan. Baik. Nah, saya ulangi lagi, karena sebagaimana upaya pemerintah untuk meningkatkan, membantu usaha-usaha mikro kecil supaya tumbuh dengan baik, makanya ada peraturan mengenai upah minimum. Dan presentasenya apakah sama dengan upah minimum provinsi atau kabupaten kota? Tentu saja tidak. Jadi ada besaran yang harus disepakati, ada presentase yang harus disepakati, ada penghitungan tersendiri, termasuk memperhatikan juga mengenai garis kemiskinan, angka-angka kemiskinan di Kabupaten Kota. Kemudian ada juga aturan yang ini sebenarnya harapan kalau ada adik milenial seperti Mas Hairul Ana, Mas Thomas gitu. Baik. Ibaratnya dulu waktu saya masih muda kali ya, masih muda. Pengennya ketika libur kampus itu kan kita kerja dengan waktu yang nggak lama, karena aturan yang ada itu kan bekerja rata-rata 7 jam sehari, 8 jam sehari begitu. Sementara kalau kita masih kuliah kan kepengennya part timer aja, freelance aja gitu. Nah,
di aturan ini, undang-undang kita yang baru ini ada pengaturan upah yang dibayarkan secara per jam, tapi upah per jam itu ada. Nah, nanti kita sebutkan kenapa itu muncul dan bagaimana penghitungannya. Kemudian yang terakhir, bagaimana sih mengenai tugas, fungsi, dan pengupahan. Tidak apa-apa, mungkin nanti kami akan infokan di sini mengenai Dewan Pengupahan, sekalipun ini sebenarnya biasanya kami informasikan hanya kepada teman-teman di kabupaten kota atau di provinsi yang memang mempunyai tugas demikian. Nah, substansi pokok yang ada di undang-undang tadi sudah kami sampaikan, dan ini aturan yang harus dipatuhi oleh pemerintah daerah. Kebijakan pengupahan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Yang tadi kami sampaikan, gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi. Sedangkan kalau upah minimum kabupaten kota yang tadi sempat kami aturkan di depan, itu dapat aja gitu. Gubernur dapat menetapkan dengan syarat tertentu. Ada syaratnya, akan dilihat pertumbuhan ekonomi daerahnya seperti apa. Apakah lebih tinggi? Kalau lebih tinggi boleh. Lebih tingginya bagaimana? Berapa tahun dihitungnya begitu. Inflasinya juga akan dilihat juga. Apakah inflasinya seperti apa? Karena apa? Di kabupaten kota itu ketika inflasi tinggi berarti harus diperhatikan daya beli dari masyarakat itu tersendiri. Syaratnya memang ketika dari perhitungannya, ketika Dewan Pengupahan Kabupaten Kota menghitung upah minimum kabupaten kotanya ternyata lebih tinggi dari upah minimum provinsi, begitu, itu baru boleh ditetapkan. Kalau mekanismenya sama seperti biasa, gubernur, bupati atau wali kota akan menyampaikan kepada gubernur. Kalau selama ini aturan mainnya langsung ke gubernur, tapi aturan ini disampaikan terlebih dahulu kepada dinas, jadi melalui dinas ketenagakerjaan di provinsi. Kemudian substansi yang berikutnya, tadi sudah disampaikan juga bahwa UMP dan UMK ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Nanti seperti apa di belakang akan kami sampaikan. Nah, ini yang biasanya ditunggu-tunggu ya, Mas Khairul dan Bapak Ibu semuanya. Kenaikan upah minimum dihitung dengan menggunakan formula perhitungan yang tadi kami sampaikan. Ya, ini yang banyak menjadikan teman-teman pekerja, serikat pekerja itu komplain karena ini. Ya. Karena hal ini, kenapa sih variabelnya kok malah pertumbuhan ekonomi atau inflasi? Kenapa tidak sama dengan yang sebelumnya? Kekurangan kelebihannya seperti apa? Tentu nanti bisa kita obrolkan bareng. Kalau tadinya A plus B kemudian jadi A atau B, tentu berbeda dong hasilnya begitu. Karena apapun formulanya apapun pasti akan dilihat nominal terakhirnya kan begitu. Nah, kemudian substansi pokok tadi yang sudah kami sampaikan di depan untuk usaha mikro kecil itu ada perlindungan mengenai upahnya, tidak harus sebesar upah minimum yang ditetapkan, tapi ada kesepakatan para pihak. Kemudian presentasinya juga diatur 50% dari upah minimum ditetapkan. Kemudian dilihat juga rata-rata konsumsi masyarakat. Nah, yang wajib, yang tambahan lagi substansi pokok undang-undang ini, Bapak Ibu semuanya itu, bahwa sekarang pengusaha benar-benar wajib menyusun struktur skala upah. Kalau di undang-undang sebelumnya kan kalimatnya dapat begitu. Kenapa sekarang diwajibkan gitu? Karena banyak di lapangan ternyata upah minimum itu menjadi upah standar. Kondisinya memang seperti itu. Beberapa kali kami bertemu dengan teman-teman karyawan baru upah minimum, 3 tahun bekerja di upah minimum, 5 tahun bekerja upah minimum, mau pensiun masih upah minimum gitu. Sehingga ini loh fenomena yang tidak bagus ini. Jadi akhirnya pemerintah harus membuat struktur skala upah supaya akan kelihatan bagaimana sih struktur penggajian di perusahaan tersebut gitu. Oke. Nah, izin kami menyampaikan bahwa sebagaimana harapan kita semuanya, tentu dengan adanya aturan yang baru, kita mengharapkan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi kan gitu. Maka filosofinya, semoga saja filosofi ini nanti benar-benar tercukupi dengan adanya aturan yang baru.
di mana bahwa setiap pekerja itu berhak atas penghidupan yang layak. Karena kita layaknya sebagaimana. Nah, kalau layak dari pribadi-pribadi tentu relatif, tapi pemerintah memberikan pengertian lah. Yang namanya penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan adalah jumlah penerimaan, jumlah pendapatan pekerja atau buruh dari hasil pekerjaannya itu akan mampu untuk memenuhi kebutuhan pekerja itu dan keluarganya. Gitu, ya. Jadi tidak yang layak-layak mewah, tentu bukan, tapi jumlah itu cukup untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya. Kemudian filosofi yang berikutnya, setiap pekerja buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam penerapan sistem pengupahan tanpa diskriminasi. Ini makanya pemerintah mewajibkan adanya struktur skala upah. Karena di situ akan dilihat untuk pekerjaan yang sama nilainya, yang bobotnya sama, maka upahnya harus sama supaya terjadi keadilan internal di perusahaan dan diperoleh juga keadaan eksternal di perusahaan. Karena ketika menyusun struktur skala upah memberikan gaji kepada karyawan itu, di situ di penyusunannya akan melihat bagaimana sih harga upah, harga pasar upah itu di sekitarnya, baik di pekerjaan di perusahaan sejenis atau di wilayah yang sama, begitu, yang terdekat di situ. Nah, kemudian dari kebijakan ini kita ada prinsip-prinsip dari pengupahan yang timbul. Kapan sih upah timbul? Gitu. Ya ketika terjadi hubungan kerja, baik itu nanti hubungan kerjanya secara PKWT kontrak atau PKWTT, di mana ada sen ibaratnya tanda tangan mengenai perjanjian kerja, sudahlah muncul upah timbul karena di situ tentu ada unsur yang ada. Unsur ada perintahnya, ada pekerjaannya, dan kemudian ada upah. Karena upah kan isu strategis, kalau kerja nggak dapat upah namanya kerja bakti dong, kan begitu. Nah, kemudian mengenai ini yang ada di ketentuan kebijakan pengupahan yang ada di sini, pemerintah pusat menetapkan kebijakan-kebijakan pengupahan. Oke. Kebijakan pengupahan yang ada itu merupakan program strategis sehingga untuk gubernur, untuk bupati wali kota tetap harus mempedomani kebijakan yang sudah dibuat. Sekarang kebijakan yang muncul apa? Peraturan pemerintah nomor 36. Nah, itu yang harus dipedomani. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar kemarin ketika ada penetapan upah minimum, pemerintah mengeluarkan Kementerian Tenaga Kerja mengeluarkan surat edaran. Kemudian ada beberapa gubernur ketika menetapkan upah tidak mengikuti surat edaran. Oke, karena mengikuti ketentuan dalam peraturan pemerintah yang ada. Nah, dengan adanya PP 36 ini diharapkan hal-hal yang seperti itu tidak akan muncul lagi, sehingga harapannya yang sudah diatur ini sudah insya Allah yang paling baik. Jikalau nanti mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki, pemerintah juga tentunya akan mencoba sebaik-baiknya. Kemudian kebijakan pengupahan. Nah, ini yang selama ini sebenarnya sudah ada, semuanya hampir sama, upah minimum, terus skala upah, upah kerja lembur, upah kerja tidak masuk kerja, upah tidak masuk kerja atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu, bentuk dan cara pembayaran upah, kemudian hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, serta upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. Nah, ini yang tadi di awal kami sampaikan bahwa arah kebijakan pengupahan yang ada adalah memberikan penghasilan kepada pekerja untuk mencapai penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, di sini atau penghasilan itu di ketentuan ini ada dua, upah, ya, ada upah atau pendapatan non upah. Nah, yang disebut upah dulu ya, upah dulu itu bisa jadi nanti di perusahaan bentuknya hanya upah gelondong, clean wage. Kalau orang Jawa bilang, karena saya orang Jawa ya Mas ya, Bapak Ibu semuanya, enak bahasanya upahnya gelondongan itu, upah tok tanpa tunjangan gitu. Kemudian bisa juga ada komposisi upah pokok plus tunjangan tetap. Ya. Atau bisa juga bentuknya upah pokok, komposisinya tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Dan banyak juga ternyata upah pokok dan tunjangan tidak tetap.
begitu. Nah, apa itu pendapatan non upah yang oleh pemerintah sekarang? Ada beberapa ada yang sekarang menjadi normatif. Itu adalah penerimaan pekerja buruh yang sebenarnya tujuannya itu untuk memotivasi. Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarga. Contoh, pendapatan upah yang disebut THR. Sebenarnya filosofi THR itu bukan filosofi ya. Awal pokok pikiran THR muncul waktu itu sebenarnya malah dari teman-teman pengusaha loh informasinya. Jadi ketika teman-teman pengusaha ketika waktu dekat-dekat mau hari raya keagamaan ya, baik itu hari raya Lebaran atau mungkin Natal, itu pasti karyawan berpikir 2 kali. Nanti untuk hari raya ini nyiapin apa, untuk apa, keperluannya apa, begitu banyak hal. Nah, supaya untuk menghindarkan produktivitas yang menurun, akhirnya ketika itu malah dari unsur pengusaha waktu itu menyampaikan kepada RKS Tripartit Nasional supaya membahas hal ini begitu. Sudah pernah menjadi aturan tahun 94 waktu itu, kemudian sempat dengan adanya Undang-Undang 13 tahun 2003 tidak muncul, kemudian kemarin muncul lagi menjadi sesuatu yang normatif tahun 2015 kemarin dengan adanya PP 78. Cuman kadang ini teman-teman perusahaan masih sama. Ada edarannya enggak? Masih seperti itu. Sudah menjadi sesuatu yang normatif gitu. Udah jalan aja gitu. Nggak perlu menunggu ada edaran menteri, udah diatur sendiri saja di peraturan perusahaannya, di perjanjian kerja bersamanya begitu. Nah, kemudian ada pendapatan upah lain yakni apa insentif. Insentif ini tentu Bapak Ibu semuanya paham itu tergantung kebijakan perusahaan. Bagaimana perusahaan akan berikan insentif untuk karyawannya, entah insentif hadir atau monggo lah silahkan. Kemudian bonus juga sama. Ini mengenai ketika perusahaan mendapatkan keuntungan dan seyogyanya kalau bonus itu diatur dalam peraturan perusahaan atau di perjanjian kerja bersama supaya apa semuanya bisa tertata dengan baik. Kemudian ada pendapatan upah lagi apa uang penggantian fasilitas kerja. Contohnya bagaimana? Ada beberapa jabatan yang memang mungkin oleh perusahaan seharusnya mendapatkan fasilitas entah mobil, entah rumah atau yang terkait dengan pekerjaan. Nah, ketika ternyata fasilitas itu tidak cukup, perusahaan dapat mengganti kok. Silahkan diatur gitu. Menggantinya apa? Dengan uang, apa kalau mobil digantikan dengan sewa mobil dan sebagainya. Yang penting fasilitas itu terpenuhi, tercukupi. Karena memang yang disiapkan kurang. Termasuk ada lagi pendapatan non upah ini untuk uang servis pada usaha tertentu. Tentu kita semuanya tahu di hotel-hotel kita pasti setiap kita mau inap ada uang servisnya, makan juga uang servisnya. Nah, ada tambahan lagi restoran di hotel. Kalau selama ini kan kita taunya di restoran semuanya, tapi enggak, uang servis hanya di hotel ya, hanya di hotel saja. Nah, ini Bapak Ibu pendapatan dalam bentuk upah yang tadi sempat kita singgung sebentar di depan. Komposisinya seperti itu. Ini masih sama sebenarnya dengan ketentuan yang lama, yakni jika perusahaan mengatur komposisi upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, minimal upah pokoknya 75% dari jumlah total upah pokok dan tunjangan tetap. Kemudian ketika perusahaan mengatur upah pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, maka upah pokoknya paling sedikit 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. Nah, kalau yang ketiga ini ya, pengaturan komponen upah, monggo gimana mengaturnya di perusahaan, mau hanya upah pokok toh silahkan, mau dengan tunjangan tetap boleh. Ada 3 juga silahkan. Tapi cuman intinya ketika kemudian ada struktur skala upah, bahwa yang diatur di situ skala upah itu upah pokok saja. Oke. Tolong hanya upah pokok. Kalau pemerintah kayak kami ini struktur gaji itu upah pokok. Jadi kita nyebutnya gapok, ya, gapok. Kemudian untuk persentase besaran upah untuk jabatan tertentu, ini adalah jabatan yang kita menyebutnya memang dia mewakili perusahaan. Dia bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan pengendalian perusahaan, perencanaan perusahaan. Nah, di sini silahkan diatur di ketentuan di PP PKB-nya masing-masing, dan di situ tentu besaran upahnya paling sedikit, batas paling tinggi upahnya tentu ada ketentuannya sendiri, ya. Karena biasanya kalau di perusahaan punya staf ya, kadang punya staf. Nah, monggo silakan diatur di peraturan perusahaan sendiri. Ini tadi sudah kami sebutkan, sudah kami sampaikan. Nah, ini hal yang baru ya. Sebenarnya sudah ada di ketentuan yang lama, tapi belum detail. Di ketentuan lama bahwa upah itu dapat ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan atau satuan hasil. Kalau satuan waktu yang selama ini kita tahu upah harian, upah bulanan. Nah, di undang-undang ini mengatur lagi nih upah per jam yang tadi di awal kami sampaikan. Nah, pedomannya di mana? Yang tadi kami sampaikan di struktur penggajian, di struktur skala upah yang dibuat sendiri, monggo berdasarkan ada pendidikan, jabatan, golongan, masa kerja, kompetensi, silahkan. Mau dibuat sendiri oleh perusahaan, silahkan. Mau kalau orang saya bilang dikonsultasikan ke konsultan, diserahkan supaya langsung jadi, ya silahkan saja. Yang penting tidak melanggar ketentuan berdasarkan kemampuan perusahaan. Melihat kondisi sekitar perusahaan, di wilayah perusahaan itu seberapa sih upah gaji jabatan-jabatan itu. Jadi perlu juga untuk survei salary ya. Kemudian untuk upah berdasarkan satuan hasil ini ditetapkan sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah disepakati. Jadi harus ada kesepakatan antara pekerja dan pengusaha. Nah, ini teman-teman hal yang baru. Ada upah per jam gitu. Kami kemarin sempat nih ketika sosialisasi kepada teman-teman mediator se-Indonesia, kenapa sih perlu upah per jam? Yang tadi kami sampaikan, anak-anak sekarang, adik-adik kita sekarang, dan kadang saya sendiri loh, sebenarnya kami lebih menginginkan kalau kami bisa bekerja di beberapa tempat dan kita bisa mengatur waktu, kenapa kita harus diikat gitu, diikat dengan bulanan gitu. Karena pemikiran ini pernah nih waktu itu tahun 2000 kami sudah sampaikan, apalagi kami yang notabene perempuan tuh kayaknya lebih enak di rumah begitu, Mas Hairul, Pak Thomas gitu. Kenapa sih kita yang enak di rumah aja, kita bekerja di rumah. Sempat waktu itu kami minta kepada pimpinan, oke lah nanti pekerjaan kita kerjakan di rumah, kalau maka kami perlu harus memediasi, kami datang, kalau perlu ada kami menghadiri acara apapun sebagai narasumber menyelesaikan kasus, kita bisa datang gitu. Nah, alhamdulillah ini muncul ya, ini muncul. Cuman perhitungannya beda Bapak Ibu. Kalau kita pakai aturan yang bulanan, upah per jamnya itu kan 1/173. Mas Hairul, saya itu biasanya paling enak kalau begini ini sambil apa namanya, sambil ada kuis begitu loh ya. Gitu ya Bu ya, baik. Ini kan kalau ini kayak tidak memungkinkan untuk kuis gitu. Nah, kayaknya itu kalau ini kayak ngobrol sendiri, nggak ada teman kan gitu. Nah, ini berbeda. Kalau yang kemarin 1/173, kita menghitungnya karena kita bekerja dalam 1 minggu itu 40 jam. Dalam 1 minggu 40 jam, dalam setahun itu ada 52 minggu, makanya cara menghitungnya 52 minggu dalam setahun itu 52/12 kali 40 jam. Nah ini biasanya saya pakai kuis Mas, hitung gitu. Nah, sehingga muncul 1/173,333. Sehingga kita kemudian bulatkan 173. Nah, kalau upah per jam sekarang, karena gini, ketika orang kerjanya jamnya, tentu saja perhatiannya, penghargaannya berbeda dengan yang bulanan. Nah, ini dengan penghitungannya, pengalinya, angka pembaginya itu 126, Mas Khairul. Dari mana? Ini sebenarnya nanti dijadikan kuis saja ya. Tapi nggak apa-apa deh. Nah, dari mana? Ini dari hasil survei BPS ya. BPS itu ada jam Sakernas, itu kan dari Sakernas. Jam rata-rata pekerja paruh waktu
itu di bawah 30 jam dalam seminggu. Nah, mulai dari 24 jam sampai dengan di bawah 30. Nah, akhirnya pemerintah mengambilnya ini 29 jam. Jadi merupakan median jam di rata-rata jam kerja yang paling tinggi. Karena kan di bawah 30. Di bawah 30 berapa? 29. Nah, sehingga dengan 29 jam ini menghitungnya akhirnya sama 52 minggu dibagi 12 bulan dikalikan berapa tadi? 29. Kenapa? Ya tadi, karena apa? Karena 29 itu jam yang kerja tertinggi, median jam kerja tertinggi karena di bawah 30. Ya untung nggak pakai 29 jam setengah ya. Kalau pakai 29 jam setengah, repot nanti kita ngitungnya. Nah, inilah Bapak Ibu, muncul upah per jam untuk siapa? Untuk saudara kita, untuk adik-adik kita, untuk anak-anak kita yang memang beliaunya semuanya lebih memilih part-timer kerjanya. Lebih memilih untuk bekerja di beberapa tempat yang lain dengan cara mereka sendiri. Yang kalau kami menyebut bisa menyebut putting out system ya, melaksanakan pekerjaan yang tidak harus berada di wilayah perusahaan. Nah, tapi meskipun dengan cara seperti ini, tanggung jawab yang ada bagi pengusaha ketika dia mengangkat karyawannya itu tetap menjadi tanggung jawabnya. Menghitungnya gimana? Ya proporsional. Seperti apa? Ya sama ketika kita harus membayar mengenai jaminan sosial akan sama cuman proporsional gitu. Kalau mengenai upah harian saya pikir teman-teman sudah ada paham lah ya, kalau bekerja 6 hari kerja ya upahnya pembaginya 25 hari. Kalau 5 hari kerja ya dalam seminggu itu ya 21 hari. Karena tentu hal itu akan berbeda untuk karyawan-karyawan yang harian. Ketika karyawan kita masuk dengan karyawan harian, kan ada perhitungannya. Ketika dia masuk di kriteria yang perjanjian kerja waktu tertentu, yakni tidak boleh mencapai 21 hari, karena kalau sudah 21 hari berarti sudah seolah dia bekerja dengan hari kerja 5 hari, makanya 21 hari. Sehingga untuk pekerja harian paling tinggi lah 20 hari. Kemudian masih ada aturan lainnya mengenai waktunya berapa lama, cukup 3 bulan saja. Karena ketika lebih dari itu ya menjadi karyawan tetap. Nah, ini Baik. Bapak Ibu Umiani, selamat siang Ibu. Iya. Yeah. Tadi kan kebetulan sebelum masuk ke materi berikutnya, Ibu juga menyampaikan seperti ngomong sendiri. Ini saya temani ya Bu ya. Boleh ya Bu ya? Ya. Ya, karena topiknya menarik nih Bu. Jangan sampai topik yang menarik ini pada akhirnya jadi tidak tersampaikan dengan maksimal kepada peserta yang lain. Nah, dalam hal ini Ibu tadi menyampaikan bahwa memang menurut data BPS median angka tertinggi adalah 29 sehingga ketemu itu nanti dia dibagi 126. Ini kan pada dasarnya merupakan formula yang baru di mana sebelumnya formulakan bahwa dibagi 173. Itu biasanya kita pakai untuk ngitung upah lembur ya Bu ya? Betul. Betul ya. Nah, sekarang kalau misalnya dengan formula dibagi 126 untuk mencari upah per jam untuk di PP 36 ini. Nah, bagaimana dengan upah lembur? Apakah masih mengacu ke 173 atau 126? Masih sama. Yang upah lembur masih sama 173 karena itu untuk karyawan yang memang memilih dia bekerjanya selama dengan cara bulanan. Dia tidak memilih bekerja part-timer. Baik. Nah, jadi misalkan Mas Thomas nih besok ngangkat karyawan. Tapi misalkan saya nih nanti besok diangkat Ibu mau jadi karyawan kami, oke. Tapi saya nggak mau Mas, saya bulanan saya nggak mau. Saya pengennya tidak hanya di jenengan aja. Nah, akhirnya sesuai kesepakatan saya bekerja berapa lama sehari, saya hanya 6 jam aja deh gitu dalam sehari dan hanya 4 hari misalkan. Nah, itu perhitungannya. Baik. Ibu, lebih lanjut satu lagi diskusi yang mungkin kita bisa pancing dari upah per jam ini, Bu. Tadi disampaikan bahwa memang meskipun upahnya per jam, tapi hak-hak lainnya itu kan harus proporsional, Bu ya. Tetap harus dipenuhi. Nah, dalam hal ini pada dasarnya apakah ekosistem kita sudah
tercipta sudah siap untuk menyambut upah per jam. Contoh, akan ya kalau upah pekerja untuk harian lepas itu kan biasanya untuk pendaftaran jaminannya itu bisa secara dalam tanda kutip gelondongan bersamaan kan gitu Bu ya. Nah, bagaimana dengan yang upah per jam? Bagaimana, apakah pemerintah sudah siap untuk menerima pendaftaran jaminan-jaminannya untuk yang pekerja upah per jam? Lalu apakah pengusaha sendiri sebetulnya sudah cukup banyak untuk yang ruang lingkup lapangan kerja untuk yang upah per jam? Dari pengamatan Ibu Umi sendiri sebagai mediator hubungan industrial di Jawa Tengah itu seperti apa Bu? Boleh di-sharing nggak Bu? Monggo. Belum siap. Karena memang ini beberapa waktu ke depan pemerintah pusat, kementerian bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan, juga BPJS Kesehatan sedang menata Mas. Nanti insya Allah ada peraturan menteri yang baru mengenai hal ini. Memang ini masih hal yang baru. Makanya kemarin kami kalau kita mengadakan ini, malah kami akan berterima kasih ketika teman-teman kemarin sudah mengupayakan atau sudah, kadang kita tuh kan sudah berpikir ke depan yang lebih baik. Kira-kira seperti apa antisipasinya. Nah, kalau nanti ada yang sudah memprediksi lah kalau kita sampaikan seperti itu, ayo mau kita sharing. Mumpung peraturannya masih digedok, tujuan kita apa? Untuk kebaikan bersama, menguntungkan para pihak, baik pekerja maupun pengusaha. Tentu itu harapannya. Iya. Baik. Ibu, satu lagi Bu. Karena menurut saya ini upah per jam adalah topik yang sangat menarik. Iya, baru muncul, baru ini, cuma memang belum semuanya. Bismillah ya. Bismillah Bu ya. Nah, satu lagi Bu, tadi memang disampaikan memang ekosistem kita belum siap. Nah, sebetulnya upah ini keterlibatan pemerintah adalah untuk menjaga supaya upah itu tetap dapat untuk memenuhi komponen hidup layak bagi pekerja. Ya. Intervensi dari pemerintah kan seperti itu tujuannya Ibu ya. Jangan sampai pekerja mendapatkan upah namun tidak mampu untuk hidup layak. Itu prinsipnya kan seperti itu ya Bu ya, goalsnya ya. Nah, apakah upah per jam ini juga menjamin hal tersebut? Nah, memang kenapa dibuat dan kenapa tadi penghitungannya pun dibuat berbeda dan lebih pembagiannya lebih besar, tujuannya untuk itu Mas. Karena apapun yang ditetapkan pemerintah, sekali lagi untuk semuanya, baik itu pengusaha atau siapapun pemerhati ketenagakerjaan, ketentuan pemerintah adalah ketentuan paling rendah, Mas. Ya. Jaring pengaman. Misalkan asuransi, jaminan pun jaring pengaman. Itu wajib karena memang itu dasar semuanya. Apakah harus seperti itu? Itu minimal. Kalau bisa lebih, kenapa tidak? Ya. Gitu. Upah minimum itu upah untuk pekerjaan terendah, pendidikan terendah, unskill loh sebenarnya upah minimum itu. Betul. Ya, tapi kan makanya tadi di awal kami sampaikan, karena rata-rata jadi upah standar. Iya. Saya punya keponakan masuk kerja, gajinya berapa gitu. Berapa Neng? Upah minimum Bude, gitu. Iya. Padahal saya lihat dia anak psikolog, saya lihat ketika ikut di salah satu yayasan begitu, punya kompetensi sebagai seorang psikolog karena dia memang tidak mengambil profesi, tapi kan ilmu dasarnya ada. Dengan kemampuan yang seperti itu, Mas, misalnya bisa melihat kita aja, dia bisa memprediksi kita kayak apa, begitu karena kan dari keilmuannya. Itu UMK loh, Mas. Betul. Dan UMK-nya pun dia dapatnya 80%, Tante, masih segitu gitu. Nanti kalau baru saya dapat apa, baru mendapatkan sesuai dengan ini loh yang terjadi di lapangan. Seharusnya nggak demikian, makanya kami terima kasih deh. Kami sangat terima kasih diundang supaya bisa mensosialisasikan yang namanya upah minimum itu upah terendah, itu hanya jaring pengaman supaya kita nggak nyebut layak yang seperti apa deh. Pokoknya cukup untuk memenuhi kebutuhan. Kalau saya bilang bisa untuk menegakkan punggung gitu aja. Bisa berdiri, bisa bekerja, perutnya nggak dipegangin terus gitu loh, karena memang pikirannya ke yang lain. Gitu. Betul. Ya. Dan lagi tadi Ibu juga menyampaikan bahwa sekarang struktur skala upah itu wajib ya Bu ya? Ya. Ya. Hal ini karena memang pada dasarnya jangan sampai upah minimum itu jadi bertahun-tahun ya? Iya, sampai mau pensiun.
Betul, pensiun betul. itu upah minimum itu banyak di lapangan begitu. Padahal itu hanya untuk yang terendah, yang unskilled dan unexperienced ya Bu, ya, tanpa Iya, experience, tanpa iya, pengalaman ya. iya, iya. Sehingga pada dasarnya ketika pekerja itu mendapatkan pengalaman dari tahun per tahun, harusnya upahnya menyesuaikan dengan struktur skala upah. Betul, Nah, betul. ada tips nggak Bu bagaimana dalam penyusunan struktur skala upahnya? Ini masuk ke Oke, berikutnya ya Bu ya. oke, siap. Begini. Monggo silakan Bu. Terima Oke, kasih banyak Bu. oke, terima kasih. Selamat siang, selamat sore semuanya Sore yang Ibu. baru bergabung. Oke, ini kami akan sampaikan mengenai struktur skala upah. Ketentuan mengenai struktur skala upah itu sebenarnya sudah diatur pemerintah sejak tahun 2004. Memang di Undang-Undang 13 masih belum wajib. Jadi perusahaan dapat mengatur membuat struktur skala upah. Cuma di lapangan ternyata karena itu bukan wajib dan tidak ada sanksinya. Tapi kadang sebenarnya saya paling nggak ingin loh cerita tuh ngobrol begitu tuh sanksi yang didulukan enggak. Tapi goodwill, keinginan kita, harapan kita bagaimana supaya karyawan kita itu kerasan, kalau orang saya bilang itu kerasan di perusahaan kita sampai mati deh pokoknya, cinta sampai mati di perusahaan kita. Sebenarnya kepengennya itu seperti itu harapannya karyawan kita itu cinta sampai mati gitu. Nah, itu makanya sebaiknya diatur mengenai struktur skala upah gitu. Untuk apa sebenarnya? Supaya kan karyawan tahu, misalkan kayak kami nih Mas, saya kalau mau cerita struktur skala upah nanti mungkin kalau ada waktu tuh Mas Khairul download aturan struktur gaji pemerintah. Yeah. Gaji pemerintah itu kan ada diatur seperti itu. Nah, supaya apa? Kita ada harapan, oh kalau di perusahaan tentu, oh tahun depan kita punya gaji sekian. Kalau kami di pemerintah 2 tahun lagi, aku ada kenaikan nih sekian begitu. Nah, di aturan yang di PP 78 memang sudah mulai perusahaan harus membuat skala upah dengan cara seperti apa. Memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang tadi kami sampaikan, lihat dong pendidikannya apa. Kemudian jabatannya apa, masa pekerjanya bagaimana, kemudian kompetensinya seperti apa, kemudian diatur golongannya supaya ada penggolongan jabatan, ada grade-nya masing-masing. Cuman kalau di lapangan Mas, mungkin golongan oke dapat, mungkin kompetensi telah dapat lah, saya nyebutnya dapat aja deh, karena yang namanya cleaning service itu juga harus punya kompetensi Mas, cuman bersih-bersih ngepel itu ya, itu harus ada ilmunya kan, bagaimana mengatur komposisi air dan sabun dan lain-lain. Nah, itu kan ada. Kemudian yang jadi masalah di lapangan sebenarnya skalanya. Bukan strukturnya, tapi skalanya. Makanya tadi kami sampaikan, 1 tahun upah minimum, 3 tahun upah minimum, 5 tahun upah minimum, pensiun masih upah minimum. Yang diperlukan tuh skalanya gitu. Kalau dia masa kerja setahun sampai 2 tahun, 5 tahun harusnya ada beda dong gitu. Mau pensiun ada beda dong, penghargaannya seperti apa. Ini yang memang di lapangan seringnya ini belum selesai. Kami nyebutnya belum selesai. Kami kadang pernah sih kita harus ke Jawa Timur, kemudian ada teman-teman perusahaan di sana, kok udah jadi, udah buat, udah berkali-kali, kemudian ngundang narsum yang hebat, mungkin kelasnya internasional, begitu kok nggak jadi, kenapa gitu? Sebenarnya sederhana, lihat kemampuan perusahaan dong. Kemudian divisi-divisi yang ada, produktivitasnya seberapa. Jadi memang di perusahaan itu harus bagi divisi ini karena kita membuat struktur skala gaji nih. Kita mau nanti gaji ini selisihnya berapa persen nih. Itu memang harus oke, kami yang di bagian pemasaran begitu kita punya target yang tadinya wilayahnya areanya sekian kita akan luaskan. Kami yang bagian pembelian kita akan berupaya bagaimana ada penghematan dari hasil purchase-nya begitu. Dari produksi kita melakukan penghematan. Nah, dari hal yang ada seperti itu nanti kita akan tahu memprediksikan bagaimana sih mengaturnya struktur skala upah. Nah, kami selama ini kalau memberikan konsultasi Mas untuk teman-teman perusahaan yang membuat struktur skala upah, biasanya kita bahas sederhana aja Mas. Jadi kita gini, coba deh lihat pertumbuhan ekonomi di daerah Bapak Ibu sendiri, di daerah kawan-kawan. Pertumbuhan ekonominya berapa? Misalkan tadi pemerintah aja tahun ini pertumbuhan ekonominya kan turun kan, tidak besar kan, kecil lah 2%-an kan kayak gitu.
Nah, prediksi, perusahaan silakan memprediksi pertumbuhan ekonomi di jenis-jenis usahanya. Jadi harus melihat data di BPS, kontribusi pertumbuhan ekonominya ada itu di jenis usaha kita, di klasifikasi kita berapa. Nah, kita lihat berapa tahun ke belakang. Oh, kalau rata-rata sekian, kita mampu berapa sih dari situ? Teman-teman perusahaan yang lebih tahu kok, yang lebih tahu bagaimana. Kemudian kita lihat juga inflasi yang ada. Karena apapun inflasi itu adalah untuk melihat tingkat daya belinya masyarakat. Kalau dengan gaji sekian ternyata inflasinya naik tinggi kan akhirnya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan. Nah, biasanya untuk skala ini kami akan sampaikan cari yang paling gampang, cari yang paling dipahami karyawan, dilihat kemauan perusahaan, hitungnya bagaimana, besarannya berapa. Kalau semua ibaratnya transparan, tidak harus, kalau orang Jawa tidak harus blobo itu udah gitu, nggak harus begitu. Ketika kita transparan kondisi perusahaan, insya Allah semuanya bisa dibuat. Nah, kebetulan waktu itu kami dengan teman-teman yang di Surabaya, kalau tidak salah 80 perusahaan, begitu akhirnya, karena yang hadir itu memang rata-rata hanya yang pengambil kebijakan, langsung bisa dibuat, Mas. Terus kalau upah itu yang hadir langsung bisa dibuat semuanya. Harusnya silahkan begitu. Ya, tapi faktanya di lapangan tuh sepertinya rada kontradiktif dengan ekspektasi kita sebagai karyawan gitu ya. Kalau tadi misalnya ada bahasa yang unskill pun kemudian oke pakai UMK gitu, tapi rata-rata mereka yang masuk di perusahaan besar. Kalau misalnya saya sebelumnya di hotel gitu, yang masuk harus mereka sarjana S1 misalnya. Tapi tetap dalam skala pengupahan, struktur upahnya tetap di UMK begitu. Nah, yang tadi saya bilang, kalau dari perspektifnya kami sebagai karyawan tentu paling nggak ada scale up dari sisi harga upah begitu ya. Tapi dari perspektifnya si pemberi kerja, pengusaha, harapannya justru seandainya kemudian tidak dilimitasi oleh undang-undang, bisa jadi akan dibawa UMK begitu, Bu. Nah, gitu. Jadi maksud saya, apakah kemudian sosialisasi ini harapannya sebenarnya tidak melulu di kita sebagai karyawan, tapi lebih banyak justru di pengusahanya gitu. Nah, upaya pemerintah dalam hal untuk mengedukasi para pengusaha ini sebenarnya apa, Bu, begitu? Karena lagi-lagi kalau di pengusaha tentu harapannya mereka bisa menekan cost lebih rendah gitu. Kalau di komponen mereka kan di PTEB, di payroll tax employee benefit-nya, kalau perlu ditekan sekecil-kecilnya begitu. Padahal sebenarnya itu bicara tentang kesejahteraan karyawannya. Gimana menurut Ibu tentang hal itu? Betul, Mas. Dan ini memang banyak kendala kami. Kami sering ketemu teman-teman di HRD begitu. Kan gini, kalau di aturan pemerintah yang ada, karena selama ini yang ada itu kan ada contoh ya, Mas. Di peraturan menterinya, di PP-nya itu ada contoh bagaimana membuat struktur skala upah. Jadi di peraturan menteri nomor 1 tahun 2017 itu contoh bagaimana buat. Tapi selama ini yang kami lihat rata-rata kalau orang saya bilang tuh copy paste plek gitu loh. Jadi itu menggunakan rumus statistik, Mas. Menggunakan rumus statistik, kemudian udah seperti itu aja. Misalkan di situ dilakukan regresi. Regresinya linear, Mas. Langsung kalau memang misalkan mungkin di sini kalau ada nanti ada pengusaha juga yang bisa memberikan informasi. Kalau pakai regresi itu memang langsung akan tinggi. Sehingga teman-teman yang di HRD waktu itu teman-teman yang di keuangan, yang di payroll gini, Bu, uangnya nggak cukup gitu. Kebesaran. Nah, memang ketika membuat skala upah tidak, itu kan contoh, Mas. Itu contoh untuk memudahkan, tapi memang tetap harus lihat budaya perusahaan, kemampuan perusahaan, produktivitas perusahaan. Nah, yang hal yang harus diperhatikan yang tadi kami sampaikan mengenai kompetensinya, pendidikannya. Kalau memang benar-benar perusahaan mencoba membuat struktur skala upah, itu pasti sudah teratasi. Sekalipun tadi saya matur di depan ya, persentasenya tentu tidak langsung jeglek tinggi enggak gitu. Tapi pasti kalau itu sudah dibuat pasti akan berbeda untuk yang tadinya SD, kemudian SMA, kemudian sarjana pasti akan beda. Karena struktur skala upah itu sendiri melihat pendidikannya itu tergantung pendidikan yang ada di perusahaan itu gitu. Jadi misalkan di perusahaan A itu pendidikan paling rendah ternyata dia SMP, dia bisa level paling bawah SMP. Tapi ketika ada perusahaan itu dia paling bawah SMA, dia bisa paling bawah level SMA. Kemudian ada menghitungnya, kita ada evaluasi jabatannya, kita ada pembobotan jabatannya, supaya kita bisa menilai jabatan-jabatannya. Ini dinilai bukan orangnya ya Mas, jabatannya.
jabatan ini tuh seberapa nilainya, seberapa bobotnya. Kemudian bagaimana sih kita kemudian akan menghitung mengatur mengenai gajinya seperti apa. Memang kendalanya lagi ada owner pun kadang owner itu kan nggak mau mikir, Mas. Udah dipasrahin manajer gitu loh. Manajernya nggak berani, yang banyak itu gini, nggak berani nyampaikan gitu loh. Filosofinya seperti apa. Kan saya karyawan juga, Bu, gitu. Saya juga nggak berani. Saya nanti diduduk, saya dibawa disundul gitu. Jadi kadang teman-teman HRD itu sudah jadi, Mas, sudah ketemu, sudah jadi. Tapi ketika tidak bisa menyampaikan, karena yang tahu beliaunya nggih, bagaimana secara heart to heart gitu untuk menyampaikan, akhirnya kalau orang bilang menternya di situ. Ada lagi di lapangan begini. Ketika HRD sudah mampu menyampaikan, tapi ada komunitas. Komunitas misalkan di sini ada komunitas Nusewu nih, komunitas pengusaha India, komunitas pengusaha Korea, komunitas pengusaha Cina, komunitas pengusaha kalau kami di Jepara itu rata-rata dari Amerika ya, Mas. Spanyol karena sana mebel itu. Itu ketika ini sudah dibawa, owner itu akan menanyakan pada komunitas, Mas. Jadi HRD tidak dipercaya itu. Akhirnya ketika apa yang disampaikan komunitas, kadang itu yang dipercaya sehingga bisa jadi nggak selesai. Memang beberapa waktu kami sempat meminta teman-teman untuk kadang kan begini, pengusaha itu paling oke mau diundang ngobrol itu kan kalau dengan pimpinan daerah kan gitu. Nah, karena kami sampai ke situ loh, Mas. Coba deh ngadakan kegiatan yang disampaikan ke pimpinan daerah, ini tidak akan pernah bisa selesai ketika semua tidak terbuka, tidak tahu filosofinya. Terus kalau apa itu untuk apa? Ini sebenarnya untuk supaya karyawan-karyawan itu tetap, kalau saya bilang sampai mati, cinta mati nggak mau keluar gitu loh. Sebenarnya tujuannya tuh itu. Dengan di luar mau ada apapun gitu, tetap seperti itu. Baik, Bu, sedikit lagi Bu tentang skala upah tadi. Ada undang-undang yang mengatur tentang limitasi maksimum persentase payroll atau nggak ada sekarang. Tidak ada ya? Tidak ada ya, Ibu ya? Kita pemerintah dulu kan pernah ngatur, Mas. Terlalu ngatur detail itu malah akhirnya susah semuanya gitu. Akhirnya memang sekarang dibiarkan monggo, tapi ya itu komunikasi yang baik. Sering kami menyampaikan dibuat yang namanya lembaga kerjasama bipartit. Mungkin Mas Heru pernah dengar kan? Ya, betul Ibu. Itu kan forum komunikasi, lembaga komunikasi antara pengusaha, manajemen, pekerja, wakil pekerja, kalau ada serikat wakil serikat, supaya bisa ngobrol begitu. Bagaimana sih mengatur kondisi di perusahaan, mengkomunikasikan lah seperti itu. Baik. Ibu Umi, ini ada beberapa penanya yang izin saya bacakan, kemudian kita akan mohon Ibu untuk menjawab, kemudian nanti akan ditimpali oleh dua panelis kita, Pak Thomas dan juga Pak silakan. Ya, gitu ya. Saya baca Ibu ya. Satu misalnya dari, sebentar saya pilih ada beberapa yang masuk. Ini yang di chat apa yang di QA? Yang di Q&A Bu, yang di Q&A. Saya baca Ibu ya. Yang terakhir dari Ibu Riamade Batubara, Bapak atau Ibu, mohon maaf. Kalau di perusahaan sudah ada aturan tentang skala upah, berapa lama aturan skala upah tersebut berlaku di perusahaan tersebut? Walaupun skala upah yang berlaku sudah di atas UMR. Terima kasih. Mohon dijawab Ibu Umi. Kalau ketentuan perusahaan dapat meninjau karena setiap tahun kan ada perubahan upah minimum. Setiap tahun bisa ditinjau, tapi kalau enggak apa-apa. Saya kasih contoh. Pernah di Jawa Tengah ini, saya di Jawa Tengah aja ya, sebenarnya mungkin hampir sama kalau dengan yang lain, itu ada perusahaan-perusahaan, justru ini perusahaan-perusahaan, gabungan-gabungan perusahaan yang di jasa konstruksi, Mas. Jadi waktu itu teman-teman serikatnya memang mencoba melakukan negosiasi mengenai struktur skala upah ini, begitu, termasuk upah terendahnya. Nah, kemudian karena memang harapan kita kalau kenapa ada struktur skala upah, karena di situ akan dilihat, dinilai, dibobot untuk jabatan tersebut. Jadi supaya skill-skillnya juga lihat. Kalau karyawan masuk grade mana, berarti skillnya sudah sesuai kan, seperti itu. Nah, ketika ini untuk perusahaan itu sudah
beliaunya mengatur strukturnya, Mas. Strukturnya itu sangat jauh di atas upah minimum provinsi. Di atas malah upah minimum kabupaten kota, kalau kami yang tertinggi itu Kota Semarang. Jadi waktu itu tidak tersenggol, kalau saya nyebutnya tidak tersenggol, tidak tersundul itu sampai 15 tahun. Gila. Keren kan? Keren, itu keren, yang Bu. saya boleh nyebut tuh, Adikarya, Wijaya Karya, gitu-gitu, Mas. Iya. Nah, itu tidak tersenggol 15 tahun. Nah, ketika kemarin Jakarta itu ada kenaikan tahun 2014, kalau nggak salah ya, 2014, 2015 itu upah kan naik sempat UMP di sana 40% kan. Masih ingat itu ketika Pak Jokowi menjadi gubernur lah, 2 tahun jadi gubernur, ada itu baru kesenggol, Mas. Sehingga kemudian beberapa perusahaan ke kantor kami menanyakan ini gimana solusinya. Nah, kami akan sama. Anda yang tahu kondisi perusahaan, yang tahu kebutuhan perusahaan, yang tahu skill semuanya karyawan, silahkan diatur ulang, dibuat strukturnya, diperbaiki. Kalau kami boleh menyarankan, tentu kalau bisa enggak kesenggol 10 tahun kan. Nah, gitu. Karena tahun kemarin 15 tahun gitu loh. Nah, tapi kalau ini Bapak ingin hanya 5 tahun, monggo silahkan. Jadi, oke Bu, kita akan buat sehingga akhirnya beliaunya yang merekom, karena itu konstruksi Mas, yang merekom ke dinas, kalau kita nyebutnya tuh di Cipta Karya, yang Cipta Marga, gitu-gitu semuanya lah. Ini loh untuk penggajian semuanya, itu yang ada. Oke. Sehingga memang tidak ada batasan, tapi kalau kami biasanya seperti itu. Taruhlah supaya dulu kami kalau memprediksi gini, upah minimum itu naik 10%, 20%, sebenarnya dulu tuh aman, Mas. Cuma keseninya itu kayaknya 8 aja sulit gitu loh. Betul. Ya, dulu itu saya nggak tahu ya. Dulu itu semuanya bisa terbuka begitu. Keuangan kami sekian, kemampuan kami sekian. Berarti kita harus berapa? Udahlah, jangan sampai kesenggol 10-20% ke atas. Itu aman. Contoh lagi ada perusahaan. Dia punya grade, Mas, punya grade 1 sampai hampir 25. Tapi ketika mengambil karyawan, itu yang masuk pasti tidak di grade 1. Masuknya di grade berapa? Di 14. Kenapa itu kami sarankan waktu bagaimana? Seperti ini. Ketika Anda kepengen nanti meng-outsource, ya. Ketika kita ingin meng-outsource karyawan, karena itu bukan organik, apalagi bukan organik, Anda kan harus menilai jabatan yang harus di-outsource-kan. Jadi jabatan itu harus dinilai bobotnya berapa, masuknya grade mana. Sehingga ketika mereka mengajukan tender, Mas, nggak delosor-delosoran. Jadi kita jadi tahu, oh ini jabatannya ini. Kita sudah menilai, sudah melakukan analisa jabatan, sudah melakukan evaluasi jabatan, maksudnya di grade ini. Sehingga kita mau melempar dokumen lelang, karena kita butuh karyanya ini, kita udah nyiapin gitu. Kalau sekarang kan enggak, karena itu enggak terbuka. Akhirnya apa? Delosor-delosoran. Fee manajemennya yang tadinya sekian persen aja dihabisin kan, bisa seperti itu. Benar. Baik. Gitu. Baik. Ibu Umi, kita coba minta tanggapan juga dari panelis 2 kita, dari Pak Thomas dan Pak Khalid. Pak Thomas mungkin boleh bergabung perihal apa yang barusan dipaparkan oleh Pak Ibu Umi, mungkin boleh kasih tanggapan begitu. Ya. Terima kasih Pak Arul. Mungkin kalau Pak Khalid beliau lagi sedang off cam juga karena memang ada kegiatan lain, nggak ada masalah. Cuman untuk menanggapi yang disampaikan oleh Bu Umi itu saya melihat dari sisi yang mungkin sedikit berbeda, di mana memang menurut pengamatan saya banyak dari perusahaan ini yang memang masih belum terbuka tentang masalah industrial relation-nya atau hubungan industrialnya. Padahal dalam teori pengupahan sebetulnya upah itu kan harusnya berbanding lurus dengan produktivitas ya Bu ya. Kalau upah ya, tapi kalau upah minimum bukan ya. Ya, betul. Nah, yang di sini dimaksud ini adalah tentu ketika kita berbicara tentang masalah upah di luar dari upah minimum, ini kan seperti yang tadi Ibu selalu sampaikan, dengan harapan adalah semua pekerja itu suka, sayang, dan ikut rasa memiliki tentang perusahaan tersebut, seperti itu kan Bu ya. Sehingga mereka turnover-nya tidak tinggi. Betul. Tidak yang keluar masuk segala macam. Nah,
ini kan sebetulnya harusnya di setiap perusahaan mulai menciptakan ekosistem hubungan industrial yang baik dan harmonis. Ya, Salah harus. satu unsurnya adalah upah itu sendiri kan seperti itu ya Bu ya. Betul, Tentu betul. dengan upah yang menjamin kesejahteraan bagi pekerja, maka dengan demikian pengusaha harus bisa memiliki mindset bahwa upah tersebut itu akan berbanding lurus dengan produktivitasnya. Jadi pasti produktivitasnya harusnya meningkat. Ya. Nah, namun kebanyakan dari pengusaha ini kan memang, saya tidak bilang semua Bu ya, tapi banyak dari pengusaha yang memang memandang seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Arul, itu upah itu sebagai sesuatu yang cost. Ya, pasti. Yang cost seperti itu, sehingga harus ditekan semaksimal mungkin. Nah, apakah dari suku dinas tenaga kerja atau dinas tenaga kerja terkait itu sendiri sudah banyak Bu untuk memberikan pelatihan tentang hubungan industrial yang baik, yang harmonis kepada pengusaha-pengusaha? Karena ini menjadi salah satu metode atau cara yang memang bisa menyampaikan kepada pengusaha bahwa struktur skala upah itu sangat penting untuk mencapai industrial harmoni. Oke. Ya. Seperti itu. Jadi gini Mas, menurut saya begini. Ini forum yang baik gitu. Kapan mungkin kita teruskan deh sampai kapan, sampai habis energi kita untuk memberikan informasi kepada teman-teman pengusaha bahwa kalau saya sederhananya gini, kita itu berusaha pengen ada yang nemenin, kita ada yang membantu. Jikalau yang bantu itu kita posisikan layaknya kita, sekalipun semua pasti proporsional, itu alangkah indahnya. Sama juga ketika kadang ini muncul juga pekerja yang pengen membentuk serikat pekerja itu kan muncul juga Mas. Itu juga ada di hubungan industrial. Ini pun kadang muncul ketika teman-teman mau membentuk serikat pekerja itu, dia nanti mindsetnya begini, yuk bentuk serikat, yuk nggak ada masalah, nanti kalau ada masalah kita bisa ngatasin lewat serikat. Berarti mindsetnya bukan yuk bentuk serikat supaya kita sama-sama perusahaan kita itu menjadi yang nomor 1 di bidangnya gitu, yang menjadi juara, produktivitasnya tinggi, kita jadi brand, kita jadi contoh, itu belum ada Mas. Nah, memang kami memang kebetulan baru berapa tahun ini pindah di yang namanya hubungan industrial. Pekerjaan kami memang belum selesai untuk ini. Karena sama-sama masih merasa kita itu bukan keluarga di perusahaan itu. Dan belum banyak yang merasa seperti itu. Merasa memiliki, kalau merasa memiliki kok enggak pulang-pulang, pengennya masih di perusahaan karena belum selesai. Itu yang ada seperti misalkan ini, Mas Thomas, kok enggak pulang-pulang, masih di firma terus, enggak pulang-pulang, ya karena cinta gitu loh. Ini belum, jadi memang pekerjaan kami masih banyak, masih belum selesai. Dan kalau dihitung dengan, kalau orang menyampaikan butuh anggaran, iya gitu. Dan ternyata anggaran pemerintah baik yang di kabupaten kota juga terbatas, tidak banyak. Sehingga oke lah, nanti terima kasih di forum ini, nanti kita kapan setiap ada waktu kita coba untuk memberikan minimal informasi lah bahwa hubungan industrial itu harus kita coba laksanakan, kita pahami sebagai satu sistem ekosistem yang baik, yang kita adalah keluarga. Kalau tadi Mas bilang, kalau pakai bahasa Jawanya nih Mas, Meluhandar Beni, baik itu pekerja, pengusaha atau owner. Kenapa saya bilang begitu? Karena banyak juga ketika kondisi krisis seperti ini, yang namanya owner lari Mas, itu juga ada. Jadi owner sendiri itu juga enggak melu handar beni, tidak merasa memiliki ada. Terus orang mangsa melu angrung kepi, jadi ikut bersama-sama bagaimana kita bertanggung jawab untuk jalannya kapal perusahaan ini supaya tetap, kalau saya bilang sampai kiamat tetap hidup gitu loh. Besok kiamat perusahaan masih oke gitu ya. Kemudian mulat sariro hangro sowani, baik pekerja maupun pengusaha atau ownernya sekalipun, bahwa kita itu boleh kok saling diingatkan, saling introspeksi, mendudukkan sesuai porsinya, berusaha maksimal, aturan tetap dipatuhi, berkeadilan itu masing-masing melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai harapan semuanya, karena hidup itu sekali aja kalau saya bilang di sini di dunia, dan semua nanti kan akan dipertanggungjawabkan kita mau apa, kita mau berikan yang terbaik untuk kita semua kan di sini untuk mengabdi kan, agamanya apapun untuk mengabdi kan, seperti itu. Baik Ibu. Pertanyaan tadi sudah terjawab dengan jelas dan clear dari Ibu dan juga dari Pak Thomas.
Ada satu pertanyaan lagi yang saya rasa ini seksi buat didiskusikan Iya, oke. di setahun terakhir di selama pandemi. Pertanyaannya adalah bagaimana pengupahan di saat pandemi ini? Apakah menyesuaikan UMR atau bagaimana? Mengingat tadi beberapa perusahaan mengalami kemerosotan yang luar biasa begitu dari sisi pendapatan. Kemudian apakah aturan yang ada nanti berbunyi saat pandemi atau berlaku juga setelah pandemi ini berakhir? Mohon penjelasannya. Gitu. Pertanyaannya dari Ibu Nindya Laras Sitoresmi. Bu Nindya yang cantik Laras Sitoresmi, saya jadi ingat Ibu Sitoresmi ya. Kalau kami pemerintah pasti kami akan mengatakan seperti ini, aturan yang sudah ada dipatuhi, itu pasti. Kemudian bagaimana sekarang ini kan kemarin udah berlaku kan? Kalau karena apa Bapak Ibu? Saya juga paling nggak suka dia nyebutin ada sanksi itu, saya paling nggak suka ada sanksi gitu. Ada sanksi kalau kita tidak membayar upah minimum gitu. Tapi seperti ini, kalau memang perusahaan benar-benar kondisi tidak mampu, ya, bagaimana di saat pandemi? Apakah menyesuaikan UMR atau bagaimana? Apakah aturannya nanti berbunyi ketika saat pandemi berlaku sekian juga setelah pandemi berakhir? Nah, kalau kita di perusahaan ketika perusahaan benar-benar kondisinya nggak mampu, diobrolin aja, kan ada namanya mekanisme bipartit. Tapi memang benar-benar terbuka begitu loh. Benar-benar memang kondisinya demikian. Karena ini ada ruang yang bisa dilakukan. Ya, yang ruang dilakukan. Kalau kami biasanya gini. Kalau bahasa kami nih, ini ada hak yang harus dipatuhi. Ketika hak itu tidak dipatuhi, karyawan bisa memintanya, ketika tidak dipenuhi bisa mengajukan, kalau di tempat kami namanya perselisihan hak, Mas. Mungkin yang pembicara yang lalu sudah menyampaikan. Itu kan aturan hukum, itu ketentuan minimal yang harus dipenuhi. Silahkan dapat mengajukan perselisihan di tempat kami. Kalau itu upah berarti perselisihan hak. Ya. Atau misalkan nih bisa bareng-bareng malah. Karena kalau di sini ada pekerja ya, saya nggak tahu ada pekerja apa enggak. Malah bisa karena ini hak yang harus dilaksanakan, bisa dimintakan untuk penegakan hukumnya. Tinggal mau pilih yang mana. Penegakan hukumnya nanti pengawas akan turun, akan melakukan nota pemeriksaan. Ketika memang benar-benar ada pelanggaran, karena kalau upah minimum itu pelanggarannya termasuk tindak pidana kejahatan, akan bisa dilakukan proses. Kami pernah ini kemarin sudah ada sampai kalau upah sudah masih P19 Mas. Tapi kalau kemarin tentang hal yang lain ada yang sampai P21 begitu. Itu silahkan, dan ini karena ini hak normatif, ini bisa dua yang jalan. Karena ketika normatif ini jalan, pengawasan yang jalan, ketika hakim memutuskan bahwa harus membayar upah sekian atau denda sekian, hak karyawan ini harus tetap bisa dituntut. Cara nuntutnya bagaimana? Makanya mengajukan perselisihan, mencatatkan perselisihan haknya. Jadi ketika yang pidana ini sudah ada putusan dari pengadilan, kan tidak serta-merta pengadilan akan itu kan perdata masuknya. Ya. Ya, sehingga sama-sama bisa dilalui. Makanya kami biasanya menyampaikan supaya nggak ada perselisihan, ngobrol, ayo ngobrol. Ya, komunikasi yang baik, terbuka. Orang akan lihat kok, manusiawi kok. Banyak ini kawan-kawan pekerja itu ternyata benar-benar tidak mampu. Kemarin dirumahkan mereka ada yang menyepakati itu Mas 25%. Karena memang Bu, ngomongnya seperti gini, Bu, perusahaan kami punya lahan sekian, siapa yang mau beli? Ini nanti saya tawarin ya. Sekian hektar Ibu, supaya kami bisa kebayar upah kami. Tolong dong Bu ditawarin. Sampai ada yang seperti itu Mas, pekerjanya, serikat pekerjanya, karena memang dia benar-benar tahu kondisi perusahaan sangat tidak mampu. Jadi kami difotokan ini Mas produknya yang sekian banyaknya. Ini Bu produk kami berhenti semua, nggak bisa keluar semua. Dan perusahaan memang benar-benar kalau orang saya bilang mau diiris tuh darahnya putih. Nah, jadi kalau kami silahkan, kalau aturan itu tetap ketentuan harus dipatuhi. Ya, Mbak Nindya, aturan harus dipatuhi. Cuman ketika memang benar-benar tidak mampu, monggo dikomunikasikan aja. Sepanjang semuanya bisa diobrolin, sehingga nanti karyawan itu nggak mengajukan untuk proses pelanggaran hukumnya.
gitu. Siap. Baik. Baik Ibu Umi. Dari Pak Thomas mungkin ada mau tanggapin lagi perihal pertanyaan ini? Iya, halo. Itu sebetulnya tadi pertanyaannya memang menarik ya, karena tentang masalah penyesuaian UMR di saat Ya. pandemi. Kalau saya secara hemat saja, kembali sebetulnya harus ada transparansi. Kita kan bicara manusia dengan manusia, bukan manusia dengan mesin. Iya, Pengusaha betul. itu pada dasarnya harus transparan, bukan secara telanjang ya, dalam artian Ya. mungkin ada hal-hal yang tidak bisa disampaikan, iya, Ya. tapi harus transparan. Revenue kita seperti ini loh, kos kita begini loh, kita mampunya segini loh. Selama ada kesepakatan, pemerintah akan, menurut saya pemerintah akan follow kesepakatan itu, tidak akan ada muncul perselisihan. Justru jangan sampai muncul perselisihan karena pada dasarnya pengusaha tidak tidak mengajak pekerja untuk berdiskusi. Itu yang akan akhirnya memunculkan permasalahan ke depannya. Ya. Jadi karena sama-sama manusia, ya ayo dimanusiakan, ayo diajak diskusi, disampaikan, diterangkan. Saya rasa dengan kondisi seperti ini, orang juga akan berpikir, oh perusahaan saya masih baik kok, masih mau sharing kok daripada perusahaan yang lain. Itu akan membuat loyalitas karyawan sendiri akan seharusnya lebih meningkat ya, daripada hanya diambil keputusan secara sepihak dan dilaksanakan secara sepihak. Itu akan menimbulkan ancaman ke depannya. Ya, mungkin kalau dari saya seperti itu, Pak. Ya, setuju saya, betul itu. Semoga semuanya akan begitu deh. Semuanya akan begitu. Amin. Bisa mengkomunikasikan dengan baik ya. Semua ibaratnya kayak orang keluarga lah. Saya kalau menyebut rumah tangga itu bagaikan suami istri, Mas. Kalau yang namanya LKS Party itu bagaikan kamar suami dan istri. Kalau suami istri di kamar, ini Mas Heru udah keluarga belum? Sudah. Sudah Ibu. Mas Thomas sudah belum? Sudah juga, kebetulan saya jawabin Pak. Soalnya saya mau cerita gini, ketika pengusaha manajemen dengan kawan itu bagian suami istri, kalau suami istri di kamar glenik-glenik kan dapatnya anak ya. Nah, kalau pengusaha manajemen dengan karyawan, kalau glenik-glenik kalau orang saya bilang itu dapatnya kebijakan, kesepakatan, aturan yang baik untuk kebaikan bersama supaya goal perusahaan itu tercapai. Kesejahteraan semuanya lah, pasti pengusaha nggak ada yang pengen rugi kan. Betul. Kemudian karyawannya juga akan sejahtera. Sehingga yang ada, saya kepengennya begini, semua perusahaan itu keluarganya itu kalau ditanya paling bangga, karena dulu sering Mas, namanya tambal sulam. Ketika perusahaan itu benar-benar memanusiakan manusianya, itu sampai muncul waktu itu zaman-zaman yang tahun 90-an itu ada namanya tambal sulam. Jadi bapaknya pensiun, yang ganti anaknya, itu dulu banyak begitu. Ya karena merasa sangat memiliki perusahaan itu sendiri. Baik. Ibu kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya Ibu ya. Ini ada pertanyaan dari Abiroyan. Pertanyaannya adalah, untuk perusahaan yang concern di bidang F&B, bagaimanakah perhitungan uang servis bulanan untuk karyawan yang betul dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku? Apakah semua jabatan atau posisi mendapatkan uang servis dengan jumlah yang sama atau disesuaikan dengan jabatannya? Karena merujuk ke beban dan tanggung jawab pekerjaan masing-masing. Karena hal ini sering terjadi selisih paham antara HR dan karyawan. Sedikit saya tambahkan Ibu, di beberapa perusahaan itu, ini F&B mostly sebenarnya di hotel ya. Di hotel itu juga rata-rata juga F&B-nya ada begitu. Nah, sistem service charge itu dibaginya ada yang pro rata, ada yang berdasar poin Ibu. Gitu. Jadi misalnya yang level supervisor dia dapat 2 poin, misalnya masing-masing poin harganya 400.000. Level manager dia dapat 4 dan seterusnya. Nah, apakah perihal service charge ini, service bulanan ini diatur secara detail begitu Bu di undang-undang kita? Mohon penjelasannya Ibu. Bukan undang-undang ya Mas, itu di PP kita yang baru, di PP kita PP 78, di situ disebutkan bahwa untuk uang servis memang hanya untuk hotel dan restoran yang ada di hotel, ya. Restoran yang ada di hotel, bukan di mana-mana. Kalau itu orang menyebutnya
restoran, rumah makan, yang di luar bukan. Ini makanya yang peraturan Menteri mengenai uang servis itu kemarin yang tahun 2016 itu diperbaiki. Kalau sebelumnya semua sehingga seolah-olah semuanya itu ada uang servisnya, padahal bukan. Nah, pembagiannya bagaimana? Memang berbeda ketentuan yang Permen nomor 7 ini dengan yang sebelumnya, ya, yang sebelumnya. Jadi Mas siapa nih? Mas Abroy, coba deh nanti dibuka aja yang supaya bisa ngobrol nanti, soalnya kalau kita nanti ada waktu yang lain, Mas Anwar ada waktu yang lain, kita bisa kupas lagi ini gitu. Bagaimana caranya menghitung? Kalau dulu kan udah diserahin gitu semuanya oleh pengusaha, malah yang lama itu yang manajer tuh nggak dapat. Yang lama itu yang manajer nggak dapat gitu. Jadi semuanya untuk karyawan-karyawan yang kalau kita nyebutnya level pelaksana. Tapi memang dengan adanya peraturan Permenaker nomor 7 ini, nomor 7 tahun 2016 ini, memang banyak teman-teman yang tadinya dapatnya banyak gitu. Jadi berkurang. Bu, aturannya begitu, ya ada pertimbangan sendiri pemerintah, akhirnya pihak yang kita nyebutnya level manajer ya dapat gitu. Kalau dulu memang enggak pure, manajer enggak dapat, semuanya di bawah. Memang aturannya demikian. Jadi 50% itu dibagi, 50% punya hak. HRD level manajemen punya hak, ya, untuk itu. Memang demikian Mas aturannya yang baru. Ya semoga saja nanti kalau benar masukannya lebih banyak, kok ternyata aturan itu yang tadinya sudah dapat semua Mas jadi dapatnya tambah macam-macam gitu. Ya. Ayo di forum ini beri masukan ke kami, kendalanya di mana gitu loh, maksudnya kerugiannya di mana. Dulu semuanya ke bawah, manajer nggak dapat nih Bu gitu. Supervisor bisa jadi juga nggak dapat karena dia masuk dari jajaran manajemen. Tapi setelah itu kok semuanya dapat, kami yang tadinya 50% dibagi bareng, akhirnya enggak, yang 50 untuk kita semua, yang 50 lagi dibagi bareng, kan jadinya kurang begitu. Nah, coba deh mungkin bisa kami diberikan informasi juga keuntungan kekurangannya, namanya supaya kita sama-sama bisa melihat kekurangan kelebihan. Monggo, barangkali kalau itu memang banyak terjadi, kan kami akan sampaikan juga ke pusat, barangkali ketentuan itu bisa untuk diperbaiki, mungkin tidak 50-50 atau 70-30 begitulah ya. Terima kasih ya Mas Abroy ya masukannya. Oke. Baik Bu, ini masih ada slide yang mau Ibu paparkan lagi? Sebentar tak lihat dulu. Baik. Ini kalau yang mau saya paparin hitung-hitungan itu Mas. Hitung-hitungan ya. Jadi kita lanjut ke sesi tanya jawab ya. Karena ini bagaimana cara menghitung upah. Kayaknya kalau teman-teman rata-rata pengusaha, karena biasanya kami di sini akan fokus biasanya ke teman-teman yang duduk sebagai anggota Dewan Pengupahan. Tapi sedikit aja mungkin saya akan sampaikan ini boleh sedikit ya. Baik. Atau yang nanti tambah satu. Bapak yang kami hormati, yang tadi kami sampaikan di atas mengenai upah minimum. Jadi ini kembalinya ke upah minimum lagi loh. Sudah bukan suatu skala upah. Baik, Ibu, sorry, boleh di-share screen lagi, Ibu? Maaf, biar kelihatan. Udah, sebentar. Bentar. Nggak muncul ya? Nggak muncul. Sebentar. Belum, Ibu. Oke. Ternyata tiba-tiba berhenti ya. Oke. Muncul? Sudah muncul kah? Sudah Ibu, tinggal di full screen aja. Oke. Baik. Udah saya full ini. Oke. Nah, ini kembali ke upah minimum ya. Maaf ya. Kan tadi udah asik ke struktur skala upah, ini balik lagi nggak apa-apa. Pengetahuan aja. Tadi kami sampaikan kalau gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi, ya. Kemudian kabupaten juga dapat dengan syarat itu pertumbuhan ekonominya lebih baik dari selama 3 tahun nanti kami sebutkan.
lebih baik dari provinsi. Kemudian juga ada inflasinya juga akan dilihat begitu. Nah, cuman ini Mas, untuk penetapan upah yang baru. Kenapa saya nyebutnya penetapan upah yang baru? Kalau Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DIY, Banten, semuanya sudah ada upah minimumnya. Jadi bukan penetapan baru. Namanya penyesuaian nanti. Kalau Bali itu masih ada satu kabupaten, kalau tidak salah Jembrana, itu ada satu kabupaten belum ada upah minimumnya. Di luar Jawa akan lebih banyak lagi yang ada upah minimum kabupaten, misalkan Balikpapan tuh Kalimantan apa ya? Nah, Timur, Ibu. Kalimantan Timur ya. Betul. Nah, itu mungkin ada upah minimum kota hanya Balikpapan, yang lainnya nggak ada sehingga UMP berlaku. Oke. Kalau kami di Jawa Tengah, UMP ditetapkan, habis itu nggak berlaku, Mas. Karena apa? Ada UMK. Ketika UMK ditetapkan, tidak boleh membayar di bawah UMK. Makanya kan UMP nggak berlaku. Sehingga kami rata-rata gubernur kami dengan dikeluarkannya UMK kabupaten atau kota, makanya UMP dianggap berlaku. Ada satu diktum seperti itu. Nah, untuk daerah tadi yang kami sampaikan yang sampai hari ini belum ada penetapan UMK-nya, itu akan dilihat kondisi perekonomian dan kondisi ketenaga kerjaannya dari mana? Dari paritas daya beli. Nah, dari paritas daya beli apa? Ini se-Indonesia, Mas. Data ini akan kita dapatkan dari BPS. Kalau paritas daya beli nanti dari BPS akan dibuat contoh paling sederhana. Semoga ini nggak berubah aturannya, ya. Kalau UMP itu dasarnya upah minimum DKI, ya DKI. Kalau UMK dasarnya itu paritas daya beli Jakarta Selatan, ya. Sehingga misalkan gini, misalkan itu berapa persentasenya, gitu. Nanti se-Indonesia akan ada datanya yang bisa diambil, yang bisa didapatkan dari BPS. Kemudian akan dilihat tingkat penyerapan tenaga kerjanya, penganggurannya banyak enggak, gitu. Tingkat penyerapannya sejauh mana, itu akan diambil datanya juga. Kalau orang nyebutnya yang TPT itu, tingkat pengangguran terbuka. Seperti itu. Datanya dari mana? BPS lagi. Udah pokoknya kita sekarang agak enak lah gitu. Kalau dulu kan sampai survei seperti itu. Kemudian lihat median upah, rata-rata upah yang ada di masyarakat di kabupaten itu berapa. Nah, itu ketika di kabupaten itu belum ada upah minimum. Nah, yang sudah ada upah minimumnya kayak kami melakukan penyesuaian upah minimum. Rumusnya beda, Mas. Rumusnya beda. Coba ini saya tunjukkan. Ini, nah, jadi kalau kami yang sudah ada upah minimumnya, kita akan harus mendasarkan formula ini. Ada yang namanya batas atas upah minimum, ada yang namanya batas bawah upah minimum. Dari mana kita mendapatkan batas atas upah minimum? Kita mendapatkan data dari rata-rata konsumsi per kapita penduduk. Dapatnya dari mana? Dari survei Susenas, survei sosial ekonomi masyarakat nasional. Itu dari mana? Dari BPS lagi, ya. Kemudian kita juga akan melihat jumlah anggota rumah tangga. Kalau dulu yang kita tahu yang namanya penetapan upah minimum yang lalu dasarnya kan KHL ya. Masih ingat? Nah, KHL itu kan untuk pekerja lajang surveinya, Mas. Jadi itu pekerja lajang. Kalau sekian tahun yang lalu sebelum ketika tahun 90-an memang surveinya namanya survei kebutuhan fisik. Jadi ada pekerja lajang, ada pekerja berkeluarga suami istri, ada punya anak 1, punya anak 2, punya anak 3. Cuman memang namanya masih kebutuhan fisik. Nah, kemudian dengan adanya Undang-Undang 13
kebutuhan hidup layak yang tadi kami sampaikan, ada yang terakhir ada 60 item yang disurvei itu untuk pekerja lajang. Nah ini karena rata-rata teman-teman kita pekerja itu kan kalau saya nyebut demo ya kurang pas dengan yang disebut upah minimum dasarnya KHL yang ternyata lajang. Akhirnya pemerintah membuat formulanya begini, dilihat rata-rata konsumsi per kapita penduduk, dilihat rata-rata jumlah anggota keluarga, juga dilihat juga jumlah anggota keluarga yang bekerja. Oke, jadi ini coba saya bacakan. Yang batas atas upah itu nanti adalah acuan batas upah tertinggi untuk upah minimum yang akan ditetapkan, karena nanti kan dihitung dulu. Oke. Nah, rata-rata konsumsi ini tentu dilihat ini surveinya rata-rata Susenas itu biasanya di bulan Maret. Biasanya bulan Maret teman-teman BPS survei gitu. Ya. Cuman yang ini jadi kendala, yang ini jadi perhatian kita semua. Upah minimum kan ditetapkannya bulan November. Ya, bulan November. Tanggal 21 November sudah ditetapkan. Nah, ini yang terakhir kami dapat informasi hasil survei rata-rata konsumsi itu biasanya selesainya di bulan Desember. Terakhir kemarin kami komunikasi dengan pusat, saat ini Dewan Pengupahan Nasional sedang mencoba menggodok ini semuanya. Survei-survei yang hari ini mulai dilakukan, mulai dihitung semuanya. Supaya ketika nanti saatnya penghitungan upah minimum, ini sudah siap semuanya. Nah, ini coba kami tunjukkan cara penghitungannya. Ini dulu deh, ini dulu. Ini tujuannya kenapa kita akhirnya membuat formula yang baru itu begitu, karena harapannya agar nilai upah minimum di wilayah itu sesuai dengan kondisi kesejahteraan wilayah tersebut, karena Susenas itu dilakukan survei di wilayah-wilayah yang ada, oke, di wilayah provinsi dilakukan, jadi semuanya dilakukan survei, sehingga harapannya memang nilainya sesuai nanti dengan kondisi di lapangan. Kami kemarin sempat dicontohkan ada kabupaten di tempat kami, kalau pendapatan per kapitanya itu nggak tinggi, karena orang sana dia sudah punya banyak kebun, dia punya penghasilan yang dari pertaniannya dia sudah tercukupi semuanya, sehingga dari kebutuhan dia sudah tercukupi dari semuanya yang ada di kebunnya. Nah, padahal di situ rendah, nilainya rendah. Padahal kalau dilihat dari upahnya berarti seolah ini terlalu rendah begitu. Nah, karena kondisi di wilayah itu memang demikian, karena itu hasil Susenas. Susenas itu menurut yang kami info, karena saya bukan ahlinya, tapi saya hanya ingin memberikan sedikit gambaran, itu yang disurvei Mas, kebutuhan misalkan kemarin, pernah nggak kemarin Mas Khairul atau Mas Thomas mendapatkan survei, Bapak kemarin kebutuhannya apa, misalkan makan apa, semua kebutuhan dicatat. Nah, itu hasil Susenas seperti itu. Tidak peduli waktu itu kita mau makan pizza, mau makan steak, mau makan apa, itu dari orang. Tapi akan ditanya, Bapak kemarin konsumsinya apa? Mau kemarin sempat makan es krim kah? Mau apa gitu? Itu semua dicatat. Nah, ada kabupaten yang memang kesehariannya makanya itu aja. Memang itu kondisi wilayah budaya di situ. Nggak perlu aneh-aneh. Sehingga bisa jadi yang tadi rata-rata kebutuhannya rendah. Seperti itu. Nah, inilah tapi ini yang dicoba dibangun supaya lebih dekat dengan kondisi budaya di wilayah masing-masing. Sehingga dicoba untuk dirumuskan menjadi patokan untuk upah minimum. Nah, ini yang terakhir yang di bawah tadi, upah minimum harus bisa menjamin bahwa rumah tangga pekerja bukan merupakan rumah tangga miskin. Makanya nanti kami sampaikan yang untuk pekerja, untuk usaha mikro kecil ada aturan tersendiri. Ya, ada aturan sendiri untuk mikro kecil. Misalkan upah minimum yang ditetapkan misalkan 5 juta, untuk UMK upah minimum usaha mikro kecil maksudnya, upah mikro kecil itu
boleh, asal disepakati ya teman-teman, Bapak Ibu, asal disepakati boleh 50% dari yang sudah ditetapkan ya. Nanti kan ada patokannya. Tapi itu juga tidak boleh di bawah 25% dari angka garis kemiskinan. Jadi ini nanti kayak tadi ekosistemnya betul-betul harus jalan, BPS menyiapkan semuanya, dari beberapa kementerian yang terkait juga menyiapkan semuanya, sehingga harapannya mendekati dengan kondisi yang ada. Kita belum menghitung kemarin ya, belum, tapi nanti kita akan lihat seperti apa. Coba saya akan tunjukkan ini aja deh. Saya ambil yang penyesuaian aja ya. Ini sama, ini yang tadi kami sampaikan. Ini contoh. Nah, ini contohnya bisa seperti ini. Saya ambil Jakarta aja deh. Ambil Jakarta. Dari mana dapatnya data ini? Dari BPS. Ya, BPS akan lihat rata-rata konsumsi per kapita, ya, per kapita penduduk kita itu 1 bulan 2.156. Itu data dari BPS, 112 rupiah. Jumlah anggota keluarga itu rata-rata jumlah anggota keluarga. Karena kita ini mau mencoba ini simulasi kita untuk upah minimum tahun ini nggih 2021 ya. Itu data diambil tahun kemarin. Untuk rata-rata konsumsi per kapita 220 sebanyak 2.156.112. Jumlah rata-rata anggota rumah tangga Jakarta tahun 2020, karena rata-rata, kemarin kami sempat kok nggak pakai modus ya gitu. Infonya sih lebih valid rata-rata begini 4,3. Ini berarti rata-rata di Jakarta itu setiap keluarga di dalamnya terdiri dari 4 atau 5 anggota keluarga, sehingga rata-ratanya 4,3. Kalau kita sementara ngitungnya nggak pakai pembulatan, pokoknya 4,3. Kemudian rata-rata anggota keluarga yang bekerja di Jakarta, rata-rata yang bekerja, nanti Mas Thomas sama Mas Khairul coba dibuktikan rata-rata yang bekerja 1,8. Kalau kita mau bulatan ke atas, di satu keluarga di Jakarta rata-rata yang kerja 2 orang, ya. Karena hitungnya 1,8, kalau pembulatan jadi 2, kalau enggak ya 1,8. Nah, berarti rata-rata banyak yang satu keluarga 2 orang yang bekerja. Upah minimum Provinsi Jakarta sekarang itu 4.200 kemarin 2020 4.276.350. Oke. Saya belum ngecek ya. Ini karena ini simulasi aja. Kemudian ini kita lihat kemarin dari pertumbuhan ekonomi. Tadi di awal kami sampaikan kita akan lihat untuk upah minimum dasarnya pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Dan ketentuan kita yang ada diambil yang paling tinggi. Ternyata tahun 2020 pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta 6,01%. Berarti bisa jadi ini lebih tinggi dari nasional ya, lebih tinggi dari nasional. Dari data yang ada, sebentar, ini kok nggak bisa hilang. Dari data yang ada, kemudian kita coba menghitung. Kalau menghitung batas atasnya, rata-rata konsumsi per kapita di atas dikalikan rata-rata jumlah anggota keluarga dibagi rata-rata anggota yang bekerja dari 2 juta di atas sebagai konsumsi dikalikan jumlah anggota keluarga dibagi yang bekerja, akhirnya ketemunya 5 juta sekian. Nah, 5 juta sekian. 5 juta sebagai batas atas, karena paling tinggi atas. Kalau melihat batas bawah, berarti 5 juta dibagi 2, 50% lah. Sehingga 2 juta sekian ya. Nah, lihat dari garis yang ada ini, garis konsumsinya, batas atas upah minimum sekian, batas bawahnya, kita harus perhatikan ini di bawah garis kemiskinannya, kesenggol enggak gitu. Nah, dari rumus yang ada, karena di DKI itu ada upah minimum sudah ada, sehingga namanya penyesuaian. Cara menghitungnya untuk upah minimum yang sekarang seharusnya gitu, seharusnya karena ini pakai kita simulasi,
upah minimum 2020 kemarin ditambahkan, kita ambil yang mana? Oh, karena yang tinggi tadi inflasi, pertumbuhan ekonomi kan, ditambahkan pertumbuhan ekonomi dikalikan batas atas upah dikurangi upah minimumnya, kemudian dibagi batas atas dikurangi batas bawahnya, dikalikan upah minimum yang berjalan. Akhirnya 43, ini hasil akhir ya, upah minimum DKI 4363, sekian gitu. Nah, mungkin kalau ada teman-teman yang sempat, saya belum sempat lihat data yang terbaru upah minimum DKI sekarang berapa. Nah, tadi kita bisa lihat ketika batas atasnya 51, 57, 12, ternyata setelah dihitung upahnya 4363, 636, makanya upah ini bisa masih tetap berlaku. Tapi ketika ternyata upah misalkan upah minimum DKI, sebentar saya nggak lihat ya. Kalau upah misalkan sekarang upah minimum DKI itu 4,5 atau 48 lah. Atau 5 juta udah, 5 juta. Ternyata 4,4 Ibu izin untuk 2021. Apalagi 4,4 kan tinggal sedikit nih. Apalagi 4,4. Nah, berarti kalau misalkan dihitung yang akan datang kok 4,4, pemerintah masih karena hitungan ini kan 4363 kan. Sehingga upah minimum pemerintah dapat menetapkan yang 4,4. Karena itu sudah ditetapkan, sudah berjalan, hitungan kita 4363,636, makanya penetapannya pakai yang berjalan karena lebih tinggi yang berjalan. Itu untuk penyesuaian. Sama juga yang kabupaten kota yang lain masih sama. Oke. Nah, kalau di Jakarta kan enggak ada enggak ada upah minimum kabupaten kota ya, karena semua jadi satu. Untuk daerah-daerah tertentu yang akan menetapkan upah yang tadi kami sampaikan, ini ada syarat yang seperti ini, Mas. Tapi kalau kita semuanya di sini rata-rata teman-teman dari Jakarta, ini hanya tambahan pengetahuan saja, karena harus dilihat 3 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi lebih bagus nggak dari provinsi. Gitu. Kemudian 3 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi, masih tinggi enggak dari provinsi. Kalau semuanya masih tinggi, baru boleh menetapkan upah minimum. Nah, ini rumus lagi ketika itu sudah ketemu, baru bolehnya itu tadi melihat itu. Baru bolehnya lihat pertumbuhannya 3 tahun lebih tinggi. Baru dilihat lagi pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi lebih tinggi. Tapi ngitungnya masih gunakan ini lagi, rasio paritas daya beli yang tadi kami sampaikan di depan, penyerapan tenaga kerja, rasio median upah, seperti itu. Rumusnya seperti ini. Ini semua data ada ketemu di BPS ya, semuanya disiapkan. Nanti hasilnya setelah penghitungannya itu akan dijumlahkan semuanya dibagi 3. Ini kita kemarin dari pusat kementerian mencoba menghitung mengenai daerah Manggarai ya, daerah Manggarai. Nanti akan dilihat kalau paritas 3 tahun terakhir itu tadi tuh paritas daya belinya ternyata lebih tinggi dari provinsi, coba dipersani. Ini 0,972. Provinsinya 0,8. Oh, berarti masih bisa gitu. Hanya dihitung UMP-nya sekian, berarti untuk P3-nya kabupaten 2,299. Kemudian dihitung lagi tingkat penyerapan tenaga kerjanya, akan dilihat TPT-nya, cek juga di BPS. Di tingkat provinsi berapa? Oh, ternyata tingkat penganggurannya lebih rendah kabupaten kota ternyata. Berarti bisa dihitung karena memang lebih rendah kabupaten kota. Nah, akhirnya dihitung seperti itu. Ternyata juga setelah dihitung lebih tinggi dari UMP dari NTT-nya karena UMP-nya 1950, sedangkan yang dihitung dari TPT-nya bisa 1976. Terakhir masih ngitung lagi mengenai median upah di Manggarai sana. Median upah di kabupaten kota setelah dihitung ternyata kita nyebutnya median upah itu bahasa sederhananya rata-rata upah ya, rata-rata upah di kabupaten kota itu. Nah, itu 1,7, sementara
provinsinya 1,4, tapi UMP-nya masih 1,950. Setelah dihitung ternyata 2 jutaan. Nah, tapi tidak serta-merta begitu aja. Yang kita dapatkan tadi, kemudian dihitung. Bentar. Dihitung ketemunya, oh, setelah dihitung jumlahnya sekian. Apakah demikian? Oh, akhirnya dengan rata-rata ini, itulah penetapan upah yang ada. Itu kalau yang baru. Ya. Kalau penyesuaian tadi sudah kita buat kan, kalau ini contohnya kabupaten, insya Allah sama. Nah, ini yang mungkin teman-teman perlu kami sampaikan. Pemerintah memberikan perlindungan kepada pengusaha, kita nyebutnya mikro kecil. Tapi terus terang saja saya belum secara luas membaca PP yang baru mengenai usaha mikro kecil. Kami kemarin sempat sampaikan begini, kalau mikro kecil itu tidak diatur secara detail, maaf nih ya, saya sempat gini, mungkin ya perusahaan akan menurunkan derajatnya. Karena apa? Untuk usaha-usaha yang dalam omset penjualannya itu mencapai 15 M, itu masih dianggap mampu membayar upah minimum. Makanya kalau di bawah itu baru boleh, okay? Baru boleh. Sehingga syarat usaha mikro kecil, satu, harus usahanya itu mengandalkan sumber daya tradisional. Misalkan kalau tadi NTT itu di sana ada perusahaan yang garment, Mas. Garment atau tekstil tapi dia pakai alat-alat tradisional. Nah, itu masuk di pertimbangan. Kemudian dan tidak bergerak di usaha teknologi tinggi dan padat modal, pakai kayu, pakai apalah yang alat-alat yang masih tradisional itu masuk kriteria usaha mikro kecil. Nah, makanya yang kriterianya di bawah 5M itu tadi itu masih ada tambahan yang di atas. Nah, seberapa besar upahnya yang boleh dibayar? Boleh dibayar dengan kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha sekurang-kurangnya. Ini sekurang-kurangnya. Hati-hati, Dek. Kurang-kurangnya berarti boleh sekurang-kurangnya 50%. Tapi yang tadi kami di grafik tadi tetap harus memperhatikan tingkat garis kemiskinan. Dari mana garis kemiskinan yang kita dapat? Ya dari BPS. Jadi minimal 25% di atas garis kemiskinan. Nah, kalau tadi ada kawan-kawan yang menyampaikan berapa sih seharusnya struktur skala upah itu supaya tidak kesenggol dengan kebijakan-kebijakan upah setiap tahun gitu. Kan tadi ada yang menanyakan, pas setiap tahun ditinjau. Iya, sepanjang itu kesenggol. Kalau nggak kesenggol, ya ngapain mau ditinjau? Nah, kalau saya kadang sederhana, coba dia pakai seperti ini. Coba dia dibuat untuk struktur skala upahnya supaya lihat garis kemiskinan yang ada, itu aja kan 25% di atasnya. Dicoba begitu kalau mampu perusahaannya. Kalau enggak ya monggo disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Saya kira itu Mas. Oke. Nanti kalau ada yang upah lembur kayaknya yang lalu sudah ada yang sempat menyampaikan paparan ini, nanti tapi kalau kita mau ngobrol tentang ini, monggo kapan kita bisa ketemu lagi untuk membahas mengenai yang lain ya, yang hak lembur dan lain-lainnya. Begitu, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Mas Khairul. Baik, Ibu Umi, terima kasih banyak buat paparan sesi keduanya. Kita lanjut sedikit kita ada waktu 12 menit lagi Bu sebelum sesi webinar kita selesai. Dan ini kita pakai untuk sesi tanya jawab Ibu ya. Ya, silakan. Bapak dan Ibu mungkin ada yang mau bertanya secara langsung. Kami memberikan waktu dan kesempatan kepada Bapak dan Ibu. Tinggal tulis namanya siapa, nanti kita akan unmute untuk menyampaikan secara langsung pertanyaannya. Sambil menunggu penanya yang secara langsung, kita coba bacakan lagi dari Q&A yang ada Ibu ya. Ya. Ini dari Bapak Ferdinand Bartel. Kalau upah yang pertanyaannya adalah, kalau upah yang diterima dikurangi sampai di bawah UMR pada masa pandemi saat ini, apakah
tempat atau lembaga atau badan untuk mengadukan penyelesaiannya? Adakah sanksi perdata atau pidananya? Terima kasih. Oke, ada Pak Ferdinand. Kalau perusahaan tidak membayar upah, ya, atau bayarnya di bawah ketentuan yang berlaku, ada dua hal yang bisa dilakukan. Satu, bisa mengajukan adanya pengaduan adanya pelanggaran. Ini yang namanya pelanggaran tindak pidana kejahatan loh masuknya itu. Silahkan ke pengawas kami. Jadi ke provinsi, Pak. Kalau pengaduan mengenai penegakan hukum adanya pelanggaran, silahkan ke provinsi. Di semua provinsi se-Indonesia ada pengawas. Masing-masing kadang sebelum masuk juga kadang punya kanal masing-masing. Di tempat kami ada yang namanya pengaduan melalui gubernur, ada lapor gub. Biasanya semua instansi punya layanan publik. Monggo silahkan. Kalau bolehlah silaturahim lihat websitenya masing-masing mengenai layanan publiknya, silahkan ya. Kemudian atau Bapak bisa mengadukan itu ke dinas setempat, ya. Beda. Kalau yang pelanggaran untuk penegakan hukumnya ke provinsi, karena pengawas yang akan menindaklanjuti. Pengawas akan turun dulu biasanya mengingatkan perusahaan. Kalau setelah diingatkan dibayar begitu ibaratnya udah nggak perlu, misalkan udah selesai, ya. Nanti biasanya memang ada, biasanya kalau bisa langsung syukur alhamdulillah. Kalau enggak nanti ada nota pemeriksaan dari kami, dari teman-teman pengawas. Sekali di nota, dua di nota, kalau enggak, nah, tinggal nanti mau diproses diterusin verbalnya, akan dilakukan pemberkasan lah sama, ya. PPNS setelah itu PPNS yang jalan. Ya, semua akan dilakukan sebagaimana layaknya penyidikan satu kasus tindak pidana. Nah, kalau yang lain secara perdatanya, Bapak bisa ke dinas di mana panjenengan bekerja, di mana Mas Ferdinand Bartel bekerja, di kabupaten mana, di kota mana. Silahkan ke bidang yang membidangi ketenaga kerjaan yang di bidang hubungan industrial. Okay. Tapi pasti kami biasanya juga akan menyampaikan sudah dikomunikasikan belum. Jadi semua permasalahan yang ada kalau di hubungan industrial harus diawali dengan penyelesaian secara bipartit. Baik Anda minta secara face to face lesan, sekali dua kali nggak dipenuhi, kemudian tertulis, silahkan. Sekarang sudah masanya medsos sifatnya, dengan WhatsApp, dengan Telegram atau email gitu, silahkan. Ya. Kita biasanya berikan waktu di ketentuan itu 30 hari. Sepanjang 30 hari itu waktu itu tidak digunakan dengan baik oleh perusahaan, ya, bisa ke kami untuk mencatatkan perselisihannya. Tapi kami biasanya juga tidak langsung melakukan mediasi, ya. Kami akan klarifikasi dulu. Kami akan undang dulu, ditemukan dulu permasalahannya apa gimana. Biasanya kan karena miss gitu, ya. Nanti kalau memang sudah semuanya bisa diatasi, ya silahkan dibuat, kita nyebutnya perjanjian bersama. Silahkan. Jadi di tempat kami pun silakan melakukan PB, kita nyebutnya PB perjanjian bersama dulu. Kalau sudah disepakati, kalau memang semuanya udah langsung punya etikat baik, monggo. Tapi kalau masih ada meragukan yang lain, boleh kok didaftarkan di pengadilan HI. Tapi kalau ini enggak clear, silahkan dicatatkan perselisihannya. Nanti akan dimediasi oleh teman-teman. Nanti hasilnya seperti apa, begitu. Begitu, Mas? Ibu Umi, okay. Saya rasa clear sekali. Oh baik, ini ada pertanyaan dari ada yang mau bertanya langsung dari Mas Nani ya. Sebentar, saya coba unmute dulu. Mas Naini, oke, sebentar. Mas Naini. Iya, silahkan Mas Naini untuk menyampaikan secara langsung. Monggo, Mas Naini. Boleh di-unmute dulu, Mas. Kayaknya masih di-unmute. Di-unmute.
Sudah lari? Ternyata tidak terasa ya, sudah jam 4. Udah jam 4 nih, Bu. Oke. Sepertinya tidak tersambung, Ya. Ibu Umi. Kita di penghujung acara nih, Ibu, Pak Thomas. Proses kita 2 jam diskusi kita pada Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Semuanya. Dengan topik kita sore ini, kebijakan pengupahan pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Yeah. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang hadir pada hari ini, khususnya kepada narasumber kita hari ini, Ibu Umi. Terima kasih pencerahannya, ilmu yang di-sharing hari ini. Kemudian penyelenggara kita hari ini, Pak Thomas. Kemudian Pak Khalid juga. Terima kasih telah berkenan menyelenggarakan acara ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Saya Khairul Anam pamit undur diri. Terima kasih dan sampai berjumpa di sesi webinar berikutnya. Oke, semoga ketemu ya Mas di sesi yang lain. Terima kasih banyak ya. Ibu. Dengan terima kasih banyak Ibu Umi. Yang lebih asik ya insya Allah lah nanti. Keren banget diskusinya, keren banget. Salam untuk Pak Sahat ya kalau nanti ketemu. Pasti Ibu, pasti akan kami salamkan. Kebetulan untuk Pak Sahat akan menjadi narasumber di webinar berikutnya Bu. Karena kebetulan ini adalah merupakan rangkaian webinar di mana kita mengambil tema triwulan ketenagakerjaan. Oh gitu. Ya, jadi setelah Pak Sahat berikutnya akan ditutup oleh Profesor Wiono, jadi seorang guru besar bidang ketenagakerjaan. Wiono juga. Ya. Beliau akan menyampaikan apa besok? Beliau sangat concern tentang outsourcing atau alidaya. Alidaya ya, alhamdulillah. Memang bidang beliau luar biasa. Ya. Banyak hal nanti kalau ada Prof Yono mohon disampaikan ini Mas yang sedang dibutuhkan segera itu mungkin masukan kalau dari Prof Yono mungkin bisa menyegerakan ya. Kan kita nanti semuanya pakai OSS itu. Betul. Apalagi memang Prof Wiono itu juga salah satu ini ya Bu ya, penyusun Undang-Undang 13 2003 ya pada waktu itu ya. Iya betul. Betul. Nah, beliau akan jadi penutup. Oke, sip, keren deh. Terima kasih ya. Semoga banyak manfaatnya. Untuk semuanya Bapak Ibu yang bergabung, bila mana banyak kekurangan, saya atas nama pribadi mohon dimaafkan ya. Tolong dilengkapi kalau ada kekurangan. Tolong di-share kepada yang lain jika ini banyak manfaatnya. Semoga kita diberikan keluasan pikir, kedewasaan bertindak untuk kebaikan bersama. Terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pamit. Baik, webinar ini akan kita akhiri dalam 3, 2, 1, and end.